yang sesat. Lo Tahu gimana? kan? Berarti lebih pengen ngawinin anak domba iya? Ih, makanya Ih. saya tuh baca itu jangan setengah-setengah kawan. Ya Dibaca udah itu baca sampai baca sampai apa lu mau baca? Sampai apa? Sampai ini Coba. Konsili Nikea Coba 325. kamu baca deh, jangan banyak ngomong. Kamu coba baca sendiri deh. Kamu nggak punya data loh. Coba kamu yang baca. Pakai data dong. Ayo, jangan pakai iman di sini. Pakai data. Jangan pakai doktrin akut. Ayo, Dibaca pakai data. dulu. Ayo, berani nggak? Iya, baca ayo baca. Yang pasal Baca. 1 ayat Udah 1 dibilang sampai ngawinin tuh bidadari, oh, malah ngawinin Tuhan. Baca. Baca, ayo, baca. Hah, baca. Kita pakai data, kamu nggak pakai data. bacalah. Ya udah dibacain tadi, tapi ngeyel gitu loh. Dibacanya dari Kejadian sampai ke Buset. Nah, jangan pakai buset. Makanya kalau mau baca ya gitu. Kejadian sampai Wahyu. Berapa hari waktu dibutuhkan tuh? Ya terserah. Itu tidak ada target, nggak ada target. Nah, Yang saya penting tanya kepada Anda sudah baca Kejadian sampai Wahyu? kita sudah baca dari Kejadian. Sudah baca. Kalau kira-kira membahas bagaimana mengenai saya kasih contoh ya, membahas mengenai penyaliban. Apakah kita baca Kejadian sampai Wahyu? Baca juga. Penyaliban. Apakah pendeta di gereja itu kalau dia berkhotbah dia baca Kejadian sampai Wahyu? Comot-comot juga. Tidak ada yang dicomot. Intinya tuh Mana ada pendeta baca Kejadian sampai Wahyu? Kagak ada. intinya sampean ikut kita ibadah di gereja supaya tahu. Ngapain? Gak ada perintahnya masuk gereja? Ya, kita nggak memerintah, kita mengajak. Kalau memang Enggak, sampean mau- perintahnya ke gereja ada nggak? nggak ada memerintah. Enggak, kamu diperintah ke gereja ada nggak perintahnya? Kabur dia perempuan satu ini, ketabok dia res. Malu dia res. Bukan itu muslimah Bang Andi, yang atas. Oh, Yang atas. ya. Kita sebagai umat Kristen ya ke gereja, berarti kan kita beribadah. Belum lagi kalau Bang Juma masuk, selesai lu. Ya. Assalamualaikum. Tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma udah baca Kejadian sampai Wahyu? Udah? Ya udah. Udah loh, Bang Juma udah. Gue juga udah. Ketika Gurunda baca nih sama Bang Handi baca, itu nemu nggak kesimpulan bahwa Yesus itu kawin? Nemu Wahyu 19:7. Nemu ya? Wah, cakep. Nemu saya. Lanjut. Kenapa emangnya? Kenapa kalian ribut? Kenapa kalian kayak esensi? Orang mau menikah, kenapa kalian yang sibuk? Dia kan juga manusia. Ada apa dengan kalian? Yesus juga manusia. Nah, Katanya Yesus 100% manusia. Dari sisi kemanusiaannya ketika kemudian beliau menikah, kenapa jadi marah? Sisi ketuhanannya nikah itu yang tidak mungkin. Tapi sisi kemanusiaannya dia nikah ya nggak apa-apa. Biarin ajanya. Manusia sempurna itu ketika mereka berumah tangga. Kalau ada laki-laki, perempuan tidak berumah tangga, usia sudah matang, menjadi contoh bagi keluarga, apalagi bagi umat, ya harus nikah. Terlepas dia itu dewa, terlepas dia itu Tuhan, terlepas dia itu malaikat, ya itu urusan belakang. Tapi sebagai manusia, ayo nikah dong. Harus nikah, jangan tidak nikah. Yesus makan. Yesus mandi. Yesus minum. Yesus tidur. Yesus takut. Yesus was-was. Yesus kawin. Kenapa jadi repot? masih ada yang ketinggalan satu Bang Juma. Masih ada ketinggalan ASI. Masih ada ketinggalan ASI. Iya, Yesus netek ya sudah selesai supaya kesempurnaannya dia sebagai 100% manusia itu benar-benar terwujud. Kalau dia tidak kawin berarti dia hanya 95 atau dia hanya 75% manusia. Kasihan dia kok nggak nikah. Kan ada nubuatan di Yesaya 53. Dia akan melihat keturunannya. Gimana punya keturunan kok nggak nikah? Nikah dong, nikah. Saya andai hidup pada masa itu dia nikah ya saya datang kalau diundang. Ya, gimana Bang? Janganlah bilang nete. Ya udah gitu. nenen. Ingat tak waktu Sugi. Janganlah kau bilang Tuhan kami tu nete. Nggak bagus itu, bilanglah nenen, dia bilang. Iya, tapi kita Oke, hargai.
sebagai manusia daripada dia 501 atau dia selalu mimpi basah atau dia melakukan pencabulan, kita hargai sebagai manusia beliau nikah. Itu aja kesimpulannya. Jadi kita tambahkan dikit. Di Lukas Tunggu Ahen, tunggu 7, dikit 8, 3, Ahen. 9 itu. Ya itu. Ahen dikit ya. Kanda Yonat yang jangan yang ini yang udah apa ya, masa kadaluarsanya sisa 2 hari, yang baru-baru dulu dong. Masa nggak ada? Jahat kau nih. Ada. Sekarang pukul 22:01. Iya, ada. Jadi gini, Kevin, saudara-saudara kita Kristen yang aneh gitu. Kenapa sih salahnya dengan Yesus 100% manusia kan? Dia menikah. Tapi kok anteng-anteng aja Lukas 7 37 38 itu gitu loh. Ya kan? Nah, kenapa dengan siapa di situ? Ibu Darni Difitnah. diturunkan, kasihan dia. Oh Ya iya, sebentar. Naikkanlah Itu dia. kan Dia orangnya sopan siapa kok. tuh? Maria Magdalena Magdalena, kan yang difitnah mereka itu kan? Pantas enggak gitu Yesus di depan orang ramai lagi kan? Dibelai-belai rambutnya oleh perempuan yang katanya perempuan sundal itu kan? Dicuci kaki, dicium-cium di situ. Udah kita beri Oke, lanjut. kesempatan. Ya, Pak Stephen, silakan Pak Stephen. Ada Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, adindaku yang baik hati, Allah. Kenapa kau turunkan aku, Nandar? Jadi Kau yang besok undang ya. aku. Kau undang aku. Kau turunkan aku. Apanya maksudmu? Ini Bang Hadi. Tadi si Kores tuh bilang, Bang Hadi udah 2 hari Karen. lagi dia mau kadaluarsa. Kores pun terlalu jahat benar ya. Para Islah ini parah benar. Masa dibilang udah kadaluarsa? Enggak. Aku Nggak salah lagi. Aku kadaluarsa. Enggak. Bu Darni kada luar biasa. Ah, itu. Sip. Enggak, jangan hukum ke-9, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kau tadi bilang aku udah kadaluarsa. Jadi Iya, itu typo. kapan jadinya menyelesaikan Bu Darni. penginjilan? Kalau hari ini aku berhenti. Bu Darni, Oh. sapa dulu Gurunda Juma dong. Assalamualaikum Gurunda gitu. Oh, selamat malam semuanya, guys. Sombong dia sama aku sekarang. Iya. Semangat malam Bu Darni. Enggak, aku enggak mau lagi menyapa-nyapa milik orang, malas. Alergi aku menyapa punya orang. Alergi deh. Benar, Aneh. ada aja. Apa Roma? Jangan begitu, Ani. Tunggu ya, ini nggak tahu bener nggak tahu enggak ya Ikhwan ya, nggak tahu bener nggak tahu enggak. Yemen berangkat ke PL. Kores, Nandar, panggil Ya. Ustadz Alif. Ada mau ku minta jatah dia. Dia katanya mau ngasih aku 10 juta kalau ada ayatnya perempuan tidak boleh berbicara di depan umum. Panggil dia, udah dapat kuayat biar ditransfer 10 juta. Buset. Iya kan kapan itu? Kapan kita yang bicara itu? Iya kan Kores? Bang Hadi Apa juga katanya? ada kayaknya. Katanya, ibu kenapa berbicara? Tidak diperbolehkan Paulus perempuan berbicara. Rupanya lupa ku ayatnya. Ternyata udah ku catat ayatnya bahwasanya ada ayat yang mengatakan perempuan-perempuan tua bisa mengajar anak-anak yang muda. Jadi kami harus disuruh mengajar. Mana dia? Harus dibayarnya aku 10 juta ini. Saksi semalam Ibu itu sudah merasa ada. tua. Memang udah tua, aku kan 50 udah umurku. Bu Darni 1 Korintus 14:34 sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat sebab Iya. tidak diperbolehkan untuk berbicara. Tapi ada ayat yang mendukung lagi. Nah, jadi bahwasanya- kontradiksi dong. Bukan kontradiksi. Begitulah firman Sudah itu. nih, udah nih, sudah nih. Mana Ustadz? Bu Darni, video Kirim aku kamarnya 10 juta. ditutup, Bu Darni, kamar Bu Darni ditutup, banyak suara motor tuh. Oh iya sih. Iya, tutup dulu. Ada suara motor, ada Sudah. suara kunci, suara apa?
Atau gini aja lah, aku turun aja dulu, nanti jam 10 lah aku naik. Masih dagang aku saya. Ya, sorry lah ya. Malam ya. Iya, Dagang iya. kita nih. Maklum lah, cari Sukses mamam. ya Bu ya. Iya. Iya, Nanti iya. lagi ya. Oke, Cukup oke, nih. oke. Jam 10 Roma menanti nih. Roma, Cukup, aku Ani. keluar dulu ya Roma. Nanti kalau Nanti Iya, kan diriku ya. aku ke tempatnya Ibu Iya, Darti Ani. ya. Oh gitu. Iya Bang Juma. Iya. Iya. bawa apamu? Siapa Mbak D yang cantik itu ya? Enggak usah, aku aja. Hah? Iya ya. Aku aja, Oke lah. iya. Oke lah. Pingin Oke lah. rasakan minum kopi sama Bu Darti. Oh, boleh. Oke lah ya. Aku nanti Iya, jam iya, 10 Bu. ya, Say. Siap. Ya Bu Darni ya. Baik. Ustaz Silakan, Wafi. Guru Ustaz. Najman ya. Ustaz Wafi. Gimana, Dek? Woi, Ustaz, aku mau nanya Ustaz, apakah semua para nabi itu menikah? Ya, semuanya menikah. Terangin dong. Kan ada ayatnya itu, wa dzurriyyatahum itu. Jadi mereka akan memiliki zuriyah, keturunan. Mana bisa punya keturunan tanpa menikah? Mas. Arat ya, Dek? Arat ya? Bukan ya? Oke, betul Bang. Cuma kalau di dalam Islam Nabi Isa itu Nanti. dipahami menikah itu di atas umur 30 ke atas. Berarti kan kira-kira setelah itu loh datang kedua kalinya itu di sebelum hari kiamat datangnya Nabi Isa setelah membunuh siapa itu Dajjal. Dajjal. Ya. Dajjal. Itu ada keterangannya itu di kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Iya. Lanjut. Oke. Gurunda Jadi- Zuma. Lanjut Bang. Ya, jadi Ini nih seolah-olah Kevin semua- siapa nih? Ya. Kevin Muslim apa Kristen Kevin? Iya. Saya sebut. Jadi Kevin. jangan larang Kristen Yesus Muslim. sama Sia menikah dong, jangan larang gitu loh. Kristen. Oke, baik. Kristennya ada Pak Kevin, ada Pak Stephen, silakan. Silakan Gurunda, silakan Bang Hores dan Bang Hadi. Ya, aku sih Ustaz kasih Wafi. topik aja bahwa itu kenapa teman Kristen ini Yesus sama Sia itu atau Yesus lah gitu ya, bahwa Anda mengatakan tidak sempurna. Kenapa Anda melarang dia menikah gitu loh. Itu topiknya, silakan. Kevin, monggo Kevin. Bukan, bentar. Ini topiknya adalah argumen dari sisi Mas Musa sekalian, Yesus nikah gitu ya. Saya mau dengar dulu apa ya istilahnya, hidangkan Kecil suaranya, Vin. Kevin suaranya kecil Pin, digedein dulu suaranya. Halo. Iya. Ya. Oke, saya mau dengar dulu argumen dari teman-teman sekalian tentang, berarti di sini anggapannya dari teman-teman sekalian, anggapannya adalah Yesus menikah, betul? Ya. Oke, saya baru 10 menitan join, mau dengar dulu gimana landasan dari argumen tersebut. Silahkan. Mungkin Dinda Kores. Izin Bang, saya dulu Bang ya. Silakan Silakan. Ustaz. Silakan Ustaz. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita buka di dalam surah Ar-Ra'd, ya sebagaimana yang Bang Zuma sampaikan barusan di ayat ke-38 kalau nggak salah itu ya. Iya, Di sana betul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad arsalna rusulan. Dan sungguh kami telah mengutus rusulan beberapa rasul min qablika sebelum kamu Muhammad. Wa ja'alna, dan kami telah menjadikan lahum kepada seluruh para rasul itu azwajan, pasangan-pasangan, istri-istri, wa dzurriyyatan, dan keturunan. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab Tuhfatul Ahwat ditegaskan bahwa ayat ini menunjukkan Allah memberikan kesempatan atau Allah telah menakdirkan semua nabi itu, rasul-rasul itu menikah. Nah, kemudian kita kaitkan dengan ayat yang lain seumpama. Ayat yang lain kalau mengenai Nabi Isa tentunya itu udah ada ya. Cuma ini ya ayat yang mengindikasikan kalau ayat-ayat lain itu Allah telah menjadikan setiap ciptaan itu berpasang-pasangan, ada pagi, ada malam,
ada laki-laki, ada perempuan, kemudian ada hitam, ada putih, ada benar, ada salah. Itu semuanya sudah Allah sampaikan. Nah, kalau kita lihat di dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, Nabi Isa itu menikah. Yesus itu menikah. Menikahnya nanti ketika turun kedua kalinya, ketika membunuh Dajjal, laknatullah alaih. Nah, dan Imam Ghazali dalam beberapa karyanya juga menjelaskan bahwa Sorry Pak. para nabi Kalau- itu sorry, memang sebentar, saya semuanya potong, maaf. menikah. Dulu, Bang, dengerin dulu. Gantian Maaf. lah. Kalau argumennya berdasarkan dari kitab suci agama Anda, nggak akan saya debat. Nanti saya kasih berdasarkan Bible. Nanti saya kasih berdasarkan Ya. Bible. Dengarkan dulu. Secara Bible. Dengarkan dulu. Silakan Ustadz Wapi. Kevin sabar dulu ya. Silakan Ustadz dilanjut. Gimana Oh, sih? siap. Ini kan kita menjelaskan Islam, Mas Kevin. Gitu. Nah, makanya kan innallaha ta'ala lam yadhkur fi kitabihi minal anbiya illal mutaahhilin. Jadi Allah tidak menjelaskan dalam kitabnya tentang para nabi kecuali mereka adalah orang-orang yang berkeluarga. Nah, dengan penegasan Al-Imam Al-Ghazali tersebut, maka bisa natijahkan, bisa dihasilkan pemaparan bahwa semua nabi itu menikah. Nah, termasuk Nabi Isa alaihi salam atau sebutnya Nabi Yahya alaihi salam. Setiap Yudaisme atau siapapun di sana yang ingin menjadi rabi, guru dia syaratnya menikah. Satu. Kedua, Lukas 7:36 sampai 49. Siapa perempuan itu yang dekat banget dengan Yesus, meminyaki rambut dan mencium kaki? Bukankah tradisi Yudaisme juga dilarang bersentuhan kepada siapapun kecuali istri atau keluarga? Itu sih data dari saya cukup 2. Bang Juma silakan. Ya, baik. Sebelum diambil alih sama teman kita yang Kristen ya. Yang pertama yang harus dipahami di sini adalah tidak ada dalil di dalam kitab Kristen, baik yang mereka ambil dari agama Yahudi yang mereka sebut Perjanjian Lama, ataupun yang kitab mereka sendiri yaitu Perjanjian Baru, yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak kawin atau ada pelarangan bagi Yesus untuk kawin. Tetapi secara global kita melihat Yesus itu manusia. Itu dulu, dia datang sebagai manusia. Dia mengabdi sebagai manusia. Dia bekerja sebagai manusia. Dia sebagai petunjuk kebenaran dalam posisinya sebagai manusia. Sebagai manusia adalah hal wajar kalau kemudian beliau menikah. Kenapa? Karena beliau adalah manusia dan dia hidup di dunia sebagai manusia selama kurang lebih 33 tahun. Sedangkan kalau kita melihat Yesus itu adalah manusia dalam arti dia itu adalah ciptaan Tuhan, maka wajar kemudian kalau beliau itu menikah. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus punya keringat. Dia berkeringat dia. Keringat Yesus itu tentu dihasilkan dari zat yang ada di dalam tubuh ketika kemudian metabolisme tubuh Yesus itu berfungsi dengan baik. Yesus makan, Yesus minum. Dengan demikian, sebagai unsur kemanusiaan, Yesus tentu memiliki saripati makanan yang disebut sperma. Nah, sperma Yesus ini selayaknya keringat, maka pasti tentu ada, mohon maaf, lubang pembuangan. Selayaknya kotoran ada tempat keluar. Selayaknya liur, ludah ada tempat keluarnya. Dan kita lihat bahwa di hari ke-8 alat itu ada, terekam dengan jelas, disunat pada hari ke-8. Bukti bahwa metabolisme daripada keperjakaan beliau bekerja dari sejak bayi
beliau menyusui. Beliau netek ke ibunya. Artinya sebagai manusia, metabolisme tubuhnya itu membutuhkan asupan. Dan asupan ini ada yang menjadi daging, ada yang menjadi darah, ada yang menjadi tulang, ada yang menjadi lemak dan seterusnya. Dan tentu ada yang menjadi sperma. Nah, spermanya ini dilampiaskan dengan cara yang elegan, secara sah, halal, atau secara tidak halal. Kalau tidak secara halal ada dua: berzina, kemudian 501 perkosa diri. Yang halal juga ada dua: nikah, mimpi basah. Kita sebagai manusia, ketika mengimani dia sebagai manusia, katanya di dalam, sedikit lagi dalam Bible, 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu, antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengimani dan tidak mengakui bahwa Yesus datang sebagai manusia. Maka kita harus mengimani dia datang sebagai manusia, seperti penggambaran Lukas, Matius, Markus. Beliau kemudian bersentuhan dengan lawan jenis, diciumi kakinya, diminyaki rambutnya dan seterusnya. Bahkan dikatakan ada murid yang paling dekat sama dia bersandar di dadanya. Dan yang terakhir adalah adanya Injil-Injil apokripa yang disembunyikan yang menceritakan tentang rumah tangga Yesus. Dengan demikian, maka 4 poin tadi, perkosa diri 501, kemudian dia berzina, kemudian dia menikah, kemudian dia mimpi basah. Ada 4 hal ini yang harus kita carikan solusi. Kata Yesus, ketika Roh Kudus itu datang, maka Roh Kudus itu akan memuliakan aku. Nah, sekarang yang mana buat Yesus dari 4 poin ini yang memuliakan? Beliau mimpi basahkah selamanya atau dia menikah? Silakan. Oke. Posisinya di sini saya mengimani Yesus tidak menikah. Jadi mungkin saya mau di sini sudut pandangnya, saya mau teman-teman yakinkan saya Yesus menikah gitu. Itu dulu. Jadi saya mungkin mau menguji argumen teman-teman. Argumen pertama yang tadi bahwa Lukas 36 sampai 49 ya, 39 itu Lukas 7 ayat 30 sampai 39. Itu apa ya? Tentang Yesus bersentuhan dengan wanita itu ya tadi argumennya. Maka Yesus menikah gitu. Atau gimana? Iya, belum betul. ketemu korelasinya. Betul. Karena Yesus tidak mungkin melanggar apa yang pernah dia ucapkan. Yang dia ucapkan maksudnya? Barang siapa, kan gitu. Barang siapa yang melihat perempuan dan mengingini di dalam hatinya, maka dia sudah berzina. Nah, sekarang permasalahannya, Yesus ini normal kagak? Kemudian yang kedua, menurut saudara, hukum apa yang dilanggar kemudian ketika Yesus itu menikah? Hukum apa yang dilanggar? Sebentar. Iya. Tadi perkataannya jika kamu melihat seorang dan mengingininya maka kamu sudah berzina. Kaitannya dengan tadi yang saya kan bikin groundbreaknya dulu nih. Lukas 7 ayat 30 sampai 49. Terus tadi sanggahannya adalah itu bertentangan dengan kata-kata sendiri kalau kamu melihat dan mengingini dari berzina. Yang di perikop Lukas 7 ayat 36 sampai 39 itu kan apakah ada terimplikasi Yesus mengingini perempuan yang memegang-megang dia kah? Masih nggak bertentangan sih menurut saya dengan kata-kata dia yang Iya, ada perempuan kemudian datang meminyaki rambutnya, lalu kemudian meminyaki kakinya, lalu menciumi kakinya. Sebagai laki-laki normal, apakah itu tidak akan melahirkan sebuah keinginan? Oke, sebenarnya itu berarti itu sudah masuk ke ranah asumsi. Ya, asumsi, betul. Betul. Dan silahkan, nggak apa-apa. Oke. Tapi sorry. Di balik asumsi ini, apakah menurut hukum tradisi Yahudi itu merupakan dosa ketika bukan muhrim bersentuhan? Kalau ngobrol soal Yesus dan tradisi Yahudi ya,
itu agak sulit. Soalnya contoh, Yahudi itu menyuruh kita menyuruh kaum-kaumnya menghormati hari Sabat, betul. Nah, Yesus itu ada ngelakuin satu tindakan yang agak radikal di zamannya. Dia apa ya kalau nggak salah, dia bilang kalau ada anakmu kenapa-napa di hari Sabat, masa kamu diamkan gitu. Nah, jadi nggak bisa dibilang kalau Yesus 100% totok sama tradisi Yahudi, Judaism. Itu dulu sih. Iya, itu dia, makanya dia di depan umum. Makanya Yesus dibenci sama ahli-ahli Taurat di sana. Apalagi mereka lihat Yesus dipegang-pegang perempuan. Ya, itu dia masalahnya. Yang pertama, beliau dipegang sama wanita. Yang kedua, beliau dipanggil sebagai rabi. Tapi ini sama sekali nggak memperkuat argumen bahwa Yesus itu birahi. Sama sekali nggak memperkuat menurut saya. Tapi kita bisa melihat indikasi kemanusiaannya itu ketika dia lapar, dia mencari makan. Begini, indikasi manusia benar, Yesus dalam hal yang Mas bilang tadi manusiawi betul. Tapi jangan lupa Yesus puasa 40 hari 40 malam, nggak makan dan minum. Kalau manusia normal mati nggak? Terus kalau Yesus juga melakukan mujizat dan segala macamnya. Jadi yang saya lihat ini adalah upaya untuk memanusiakan Yesus. Ya memang manusia, tapi menyamakan Yesus dengan kita, itu sih upaya yang saya lihat sekarang. Dan saya rasa argumen yang dibawa kurang fair. Karena harus dilihat juga Yesus selain tingkah-tingkahnya yang tadi Mas bilang seperti manusia biasa, kita juga harus melihat kerjaan-kerjaan yang menunjukkan keilahian dia. Jadi nggak serta-merta Yesus lapar, otomatis Yesus masuk. Nggak bisa, itu argumen yang lemah menurut saya. Dia Yesus lupa, Bang. otomatis Yesus nafsu juga. Dia Mas Kevin lupa mungkin ya. Ketika Yesus puasa 40 hari, setelah itu kan dia langsung lapar, itu kelaparan kan. Lebih hebat Musa dong. Musa puasa 40 hari nggak lapar tuh. Apakah Musa lebih Tuhan gitu kan? Nggak juga. Lanjut Bang Zuma. Iya. Ya, Musa juga umurnya berapa ratusan tahun. Kita nggak tahu kapasitas manusia zamannya Musa sama zamannya Yesus kan. Gimana? Musa meninggal umur berapa? Banyak, nggak bisa disamakan, Mas. Kenapa bahas Nabi Musa sih? Ya, nggak tahu, ini Mas ini yang bawa duluan. Enggak, jadi gini Bang, ketika kemudian kitab saudara bercerita tentang bagaimana Yesus ini melakukan suatu keadaan yang tidak lazim dilakukan oleh orang Yahudi pada masa itu, apa tanggapan saudara? Kalau Yesus melakukan tindakan yang lazim di zaman Yahudi, nggak ada Kristen. Saya pun juga Yahudi sekarang. Nah itu dia, ketika kemudian ada perempuan yang datang kepada Yesus kemudian mencurahkan minyak di atas kepala Yesus, menurut tradisi Yahudi itu adalah penggambaran apa? Itu dulu poinnya. Menurut tradisi Yahudi, sebuah perbuatan tercela mungkin. Tapi dalam keimanan Kristen, mungkin Mas karena berangkat dari, saya kurang tahu ya. Karena kan kalau mungkin yang Mas imani sejak kecil itu bahkan bersentuhan dengan lawan jenis saja juga tidak boleh kan. Saya berspekulasi mungkin Mas berangkat dari pemikiran di sana, makanya begitu ngelihat Yesus disentuh sama perempuan aja langsung, oh ini nggak bener nih. Gimana? Iya. Ini ada apa gitu loh. Seorang perempuan datang membawa satu buli-buli pualam berisi minyak murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkan kemudian buli-buli itu dicurahkan isinya, minyaknya ke atas kepala Yesus. Ini proses apa ini? Kalau di tradisi yang terjadi pada masa itu, ini masuk dalam kategori upacara apa gitu loh. Itu dulu poinnya. Ada apa?
Ini sedang ngapain? Ini pembaptisan kah? Bukan tindakan cabul yang pasti. Ya, bukan tindakan cabul. Berarti tindakan penghalalan. Ya kan? Penghalalan ini. Kalau bukan penghalalan, lalu dosa berarti. Karena Anda kenapa? salah. Anda salah ya. Itu Maria. Maria itu ya saudara dari Marta. Dari saudara Marta itu adalah Lazarus ya. Enggak, Mereka sorry, Kak. itu selalu mengikut Yesus. Jadi nggak ada pernikahan. Iya, tidak mungkin diloloskan kitab Lukas ini selayaknya kitab Filipus, kitab Barnabas, Thomas. Tidak mungkin diloloskan kalau di situ jelas tertulis nikah. Nggak mungkin. Orang-orang Farisi itu bukan orang tidak pintar. Orang-orang Roma juga pada saat konsili untuk kemudian melakukan pengkanonan kitab, tidak mungkin diloloskan sebuah kitab yang mana menceritakan tentang Yesus menikah di dalamnya. Tidak mungkin. Yang jadi permasalahan adalah ini tradisi Yahudi yang nuansa perlakuan yang terjadi terhadap Maria dan Yesus pada masa itu masuk dalam kategori apa? Pentahiran, pernikahan, sunatan, atau apa ini? Kan itu Tapi poinnya. Sorry Mas, kalau Iya, silakan. di Lukas 7 ayat 36 sampai 39, benar ada orang Farisi yang mempermasalahkan si perempuan itu meminyaki kaki Yesus. Tapi tahu nggak apa yang dipermasalahkan? Apa tuh? Bukan karena mereka bersentuhan kayak yang bilang Mas tadi loh. Gimana? Itu orang Farisi ngelihat Yesus kakinya diurapin sama si perempuan. Tapi mereka mempermasalahkan, tapi yang dipermasalahkan apa coba? Bukan yang Mas bilang loh. Lalu? Tadi Mas mempermasalahkan kan mereka bersentuhan, betul? Iya, karena ini setelahnya tradisi. Ini pasti tradisi, ini budaya. Oke, tapi orang Farisi melihat dan mereka nggak mempermasalahkan bersentuhannya, tapi mempermasalahkan yang lain. Apa tuh? Mempermasalahkan bahwa si Yesus bersentuhan dengan orang yang berdosa. Perempuan Lalu? yang berdosa. Lalu? Bukan bersentuhannya. Tadi kan argumen Mas kan kalau laki-laki perempuan bersentuhan itu kan sangat tidak sesuai dengan kaedah-kaedah atau standar-standar di Judaism. Ya kalau misalnya dia ditegur karena menikah dengan perempuan yang berdosa gimana? Emang Yesus menikah dengan perempuan yang berdosa? Ya kan Anda mengatakan penilaian orang-orang Yahudi pada masa itu Maria adalah orang berdosa. Bahkan pernah dikatakan bahwasanya ini proses pertobatan Maria. Emang kayak gitu cara pertobatannya ala Yahudi? Atau ini malah pernikahan? Ini kan tradisi yang tidak lazim ini. Bagaimana kemudian di dalam kitab Lukas menggambarkan seorang perempuan mencurahkan minyak mahal lalu menciumi kaki seorang pria. Ini upacara apa? Sunatan. Pertobatan. Pentahiran. Atau pengorbanan. Atau ini penghalalan. Bagaimana seorang wanita menjadi muhrim, menjadi istri yang sah, menjadi halal bagi seorang laki-laki. Bentar, saya kurang yakin itu Maria yang di perikop itu. Kalau di original teksnya Bang, Maria ibunya, Maria Magdalena, Maria temannya Nikodemus, semua Maria, nggak ada ujung-ujungnya. Semuanya Maria dan semuanya dipanggil Gune. Yang di Itu Lukas, Maria. yang di Lukas 7 ayat 36. Itu Maria ya, Mbak? Itu Maria saudaranya Marta yang pada waktu Lazarus meninggal dibangkitkan. Jadi mereka memang selalu bersama, selalu mengikut Yesus ya. Jadi itu yang dikatakan si Marta sering mendengar di kaki Tuhan, dan si Maria juga seperti itu. Jadi di sana itu kalau memang kita sudah dekat, kalau perayaan orang Yahudi ya, suatu pengorbanan itu yang dikatakan kalau orang Kristen tadi bahwasanya
kesetiaan mengiring Yesus itu adalah utama. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak ada di sana pernikahan, bro. Sekali lagi bisa dibaca, karena kenapa Yesus datang ke dunia ini pada dari zaman dahulu kala. Manusia itu rindu ada seorang manusia yang sempurna, ya, yang sempurna datang ke dunia untuk mencontohkan bagaimana kehidupan yang sebenarnya, ya. Dan kemudian yang perlu kita patut contoh, maka datanglah, itulah manusia yang tidak berdosa, itulah Yesus Kristus. Jadi iman kami mengatakan tidak ada pernikahan, karena memang nubuatan untuk Yesus itu hanya untuk menebus umat manusia. Silakan. Udah stop, gantian. Sabar. Ibu mengatakan Yesus datang sebagai contoh yang sempurna. Apa yang dicontohkan? Sementara separuh dari kehidupan manusia itu habis di masa pernikahan, berumah tangga, beranak, bercucu, bermertua. Apa? Sempurna apa kalau Yesus tidak mencontohkan menikah? Dia hanya datang ke dunia, sudah saya katakan, tidak ada di sana yang dikatakan pernikahan. Iya, tidak mungkin. Tapi sabar Bu, sabar. Kalau ibu mau mencari ada yang disebut pernikahan, ambil Filipus. Karena kenapa? Di dalam Yohanes 1, manusia pertama yang dipanggil oleh Yesus untuk mengikuti dia adalah Filipus. Manusia pertama yang memberitakan Injilnya Yesus adalah Filipus. Coba Anda lihat bagaimana Kisah Para Rasul 8. Filipus membacakan nas yang berasal dari Injilnya Yesus. Kemudian Yesus sendiri dengan jelas di dalam Yohanes 1 nomor 53 memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Berarti yang tahu tentang pribadi Yesus secara internal itu sendiri adalah Filipus. Tapi apesnya, kenapa Injil Filipus oleh gereja dianggap sebagai Injil apokripa? Ini pertanyaan besar. Ada apa? Sedangkan di dalam Injil Filipus dikatakan hikmat yang disebut mandul adalah ibu dari semua malaikat. Kekasih yang penyelamat adalah Maria Magdalena. Sang penyelamat mengasihinya lebih dari ia mengasihi semua muridnya yang lain. Dan ia seringkali menciumnya pada mulutnya. Murid-murid lainnya berkata kepadanya, "Mengapa engkau mengasihi lebih dari engkau mengasihi kami semua?" Sang penyelamat menjawab dan berkata kepada mereka, "Mengapa aku tidak mengasihi kalian seperti dirinya?" Ini indikasinya kuat. Injil Filipus kenapa dijadikan sebagai Injil apokripa? Karena menceritakan tentang rumah tangga Yesus. Lalu kemudian kenapa Injil kanonik, 4 Injil kanonik ini semuanya tidak menceritakan usia di mana Yesus matang untuk berumah tangga? Kenapa? Tiba-tiba muncul di usia 30 tahun pada masa dia kemudian ingin disalib. Kenapa nggak muncul di usia kematangan beliau dari usia 16 tahun, 17 tahun, 20 tahun, 21, 22, 23, sampai 29 tahun? Kenapa nggak ada diceritakan itu? Kemana masa Yesus pada masa itu, ngapain aja? Baik, saya ceritakan. Ya, itu kalau Anda baca Kolose atau Filipus atau yang lain Anda baca itu hanyalah surat kiriman Paulus. Ya, dan kemudian saya tegaskan kepada Anda, Filipus, Injil Filipus yang saya tanya Bu, kenapa tidak diloloskan ini Injil? Kenapa dikatakan apokripa? Sementara Lukas, Markus dan juga penulis Matius serta penulis Yohanes tidak masuk dalam deretan murid Yesus. Filipus murid Yesus, kenapa catatannya nggak dipakai? Semuanya ya Pak, mulai dari Matius, Markus, Lukas itu dikatakan bergandengan, karena itu kami tapi tidak dikatakan murid Yesus, bukan murid Yesus Bu itu. Stop. Tapi memang itulah kenyataan yang berada pada waktu kejadian. Kalau Anda baca siapa dia yang menulis kitab Matius, siapa menulis kitab Lukas, Markus, ya, Anda harus belajar ke sana. Bagaimana kehidupan mereka sehingga mereka menulis mirip. Itu yang kami katakan sinoptis. Maka Injil Yohanes beda juga. Jadi jangan Anda mengarang.
dan masuk ke dalam Ibu yang daftar ngarang. Alkitab yang Anda tidak mengerti. Begitu Ibu yang loh, tidak ya. ngerti. Anda tidak mengerti. Sekarang Kami begini, Bu. iman Sekarang begini. kami, dan Coba itu adalah Alkitab kami. Coba Anda jawab saya. Coba Begitu Anda loh. jawab saya. Coba Anda jawab. Kapan Yesus memanggil nama Lukas, Markus, dan pengarang Matius dan pengarang Yohanes? Kapan? Apalagi Paulus. Itu kapan? Anda harus baca mulai dari awal sampai ke bawah biar Anda mengerti. Jadi Alkitab kami bukan seperti Saya tanya daripada kapan, malah disuruh baca. Ya. Nah, Saya tanya Alkitab kapan? kami nggak seperti Al-Quran satu Oh, ayat. jelas tak sama. Satu firman ya. Tuhan, satu karangan manusia. Jadi kalau Al-Quran itu satu ayat ditanya, stop dulu, sambung dulu. Seperti Gimana itu. mau sama-samakan Ya. satu kitab dongeng, satu firman Tuhan? Gimana mau sama? Bu, aneh aja. Nggak ada kitab dongeng yang di kami. Kalau Sementara bukan dongeng, abad ke-7 membenar-benarkan dirinya. berarti Yesus Abad mengenal pertama kitab Ibu. itu kisahnya. Kalau bukan dongeng, pengarang dan penulisnya berarti itu adalah tidak mungkin nyata. kemudian Penulisnya itu adalah Itu namanya Anda baca Kemudian suara ya. Stop dulu, stop. Stop dulu, Kalau stop bukan gantian dongeng, bicara. apa namanya kalau bukan dongeng? Nah, jangan Anda dongeng-dongengkan diri Anda yang Anda tidak mengerti, begitu dong. Begini, ntar dulu Bang Coba. Saya pengen ajar ini Ibu ini. Bu, Yesus itu, Bu, dengerin, Yesus laki-laki sempurna nggak? Sekarang seperti ketuhanan ngarang Yesus di gereja, sama di dengan gereja, di Muhammad. gereja. Kalau Sebab ngarang-ngarang di Muhammad gereja. tukang kawin, Ditanya sedangkan apa? Yesus sudah ada Tukang menikah. kawin. Ya, itulah Ini Anda jangan perempuan lama-lama ini kawinnya oleh Yesus juga nih. Ya, jangan Ini mengkaitkan Ibu Al-Quran diam dulu, Ibu. dengan Di mute. Yesus Ibu diam dulu. Tolong di Gimana mute. turunin aja. Turunin dia ini perempuan kalau nggak menghujat. diatur. Dia dulu yang menghujat. Kalau nggak mau diatur, Bu, kalau Yakub tidak jago kawin, Anda tidak punya Tuhan bernama Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu berasal dari keturunan budak istri daripada Yakub. yang mengandung Yesus itu, ya, yang mengandung Yesus itu, yang mengandung Roh Kudus itu, Yakub memang sudah punya budak. dinubuatkan. Dari budaknya Sudah ini dinubuatkan kemudian dari Kejadian, dengar. bahwasanya Yakub punya budak, keturunan dari perempuan ini budaknya akan kemudian meremukkan melahirkan kepalamu. keturunan Nah, itulah keturunan dia. daripada Maka kalau yang Anda melahirkan baca, Yesus. Oh, gini, Bu Dunda. aku dikit ya. Tadi bagus. Nanti aku dikit, Bang. Nanti aku dikit. daripada Yusuf. Katanya di sini, katanya di sini dia. Marcelina dan kawan-kawan Karisteng yang lainnya, perhatikan, di zaman Yesus kalau umur 30 nggak kawin itu tidak bermoral. Mau Tuhan kalian tidak bermoral gitu. Wah, udah hilang. Lanjut Gurunda, Bang Andi. Ya, Bagus kok Mas Kevin. Silakan Mas Kevin. ya, terlalu melenceng ya. Ya. Bahas Yesus kawin padahal. Oke, Mengganggu. balik ke tadi ya. Jadi tadi mumpung kalian ribut, saya nyari-nyari juga nih. Tadi kan Bang Zuma nanya Yohanes 1:43 ya, sorry bukan 53. Enggak, tadi yang saya mau bawa, tadi siapa yang bawa Lukas 7:36 itu dulu satu-satu. Nah, tadi kan ditanyakan oleh Bang Zuma, apa sih sebenarnya, ngapain sih diurap-urapin kakinya itu? Tradisi apa sih sebenarnya itu? Berarti kan muncul kecurigaan dari Bang Zuma bahwa itu sebenarnya yang aneh-aneh. Apa sih sebenarnya itu? Muncul kecurigaan. Gitu kan? Iya, silakan. Nah, kalau yang saya cari, ini sumber saya beberapa ya, Wikipedia palingan, itu jadi membasuh kaki, mengurapi kaki itu bentuk keramah tamahan kultur orang sana zaman dulu. Siapa Bukan aja yang kemudian melakukan ramah tamah selain Maria? Biasanya tuan rumah, tapi kalau si perempuan yang berdosa ini, dia itu udah ngikutin Yesus, ngebutin Yesus, ya, mungkin dia ngeliat figur Yesus sebagai figur yang dia harapkan bisa menyelamatkan dia. Jadi dia membasuh kaki itu bentuk pelayanan dia dengan apa? Nah, pertanyaannya, apakah Yesus birahisa dilakukan itu? Apakah Yesus terangsang dilakukan itu? Baik. Saya meyakini tidak, tapi silakan berasumsi. Tapi nggak memperkuat argumen bahwa Yesus kawin. Oke, baik. Sekarang gini, sekuat apapun kemudian kitab saudara mengatakan adanya indikasi menikah, pasti saudara-saudara punya jawaban. Tapi ada satu hal yang membuat saya penasaran selama ini, yang mungkin saudara tidak pernah pikirkan.
Kenapa tulisan-tulisan murid Yesus yang asli ditolak oleh gereja? Murid Yesus. Lalu orang-orang yang tidak dikenal oleh Yesus itu dijadikan sebagai sandaran pijakan untuk mendudukkan Yesus tidak menikah. Contoh, Filipus. Bukankah di dalam kitab saudara Yesus memanggil Filipus, Filipus ikutlah denganku. Filipus loh. Lalu kemudian Filipus mengikuti penginjilan Yesus kemana-mana. Sejatinya kalau kita ingin mendengarkan berita tentang orang yang kita sedang bicarakan ini adalah orang yang hidup bersama, berdampingan setiap saat bersama Yesus. Salah satunya adalah Filipus. Wahai Filipus, kesini kamu. Apa yang kau tahu tentang Yesus? Menikahkah dia? Coba kau bicara. Itu kalau kita menggunakan logika sehat. Tapi apa yang terjadi sekarang? Tulisan-tulisan Filipus ditolak oleh gereja. Ada apa? Apa yang menjadi standarisasi dari gereja untuk mengatakan bahwa tulisan Filipus tidak sah, tulisan Lukas sah? Sementara Filipus adalah orang yang dipanggil secara langsung tanpa perantara oleh Yesus. Masih sehat kan logika Anda? Filipus, ikutlah denganku. Lalu diceritakan di hasil penyelidikan Lukas di Kisah Para Rasul 8, justru kemudian Filipuslah yang menceritakan tentang Injil Yesus. Apa itu? Kabar gembira tentang Yesus. Anda coba lihat di dalam Kisah Para Rasul 8:35. Ingat, Kisah Para Rasul tulisan Lukas. Orang yang melakukan penyelidikan, yang menjadi objek penyelidikannya adalah Filipus. Berarti Filipuslah yang lebih berhak menceritakan tentang Yesus. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Yesus dan juga Filipus adalah orang yang hidup berdampingan. Belum lagi kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 8:26, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Malaikat Tuhan berkata kepada Filipus. Tidak pernah ada dinarasikan malaikat Tuhan berbicara kepada Lukas. Tapi malaikat Tuhan berbicara kepada Filipus. Maka Filipus punya hak mutlak untuk bercerita tentang Yesus. Pertanyaannya sekarang, mana Injil Filipus? Kenapa disembunyikan? Injil Filipus gini, Injil Filipus tuh ditemuin baru di abad 20 kan, abad 19. Kata siapa? Nggak tahu nih Wikipedia. Oke, lanjut yang lain, silakan. Ya udah, aku lanjut ya. Coba Kevin, tahu perkawinan Kana? Bentar, Injil Filipus penasaran, saya baru dengar. Mungkin aku sedikit boleh ya? Nah, berarti kan kalau dengar dari kata-kata Bang Zuma tadi kan proses kanonikasi itu kan tahun 300 sekian ya. Iya. Sementara Filipus adanya bersama dengan Yesus. Ditemukan di Nag Hammadi pada tahun 1945. Kata siapa? Nag Hammadi. Kata siapa? Jadi sebenarnya ditemukan udah. Ya itu ditemukannya. Data karbonasinya itu tahun kapan gitu loh? Data karbonasinya tahun 180 Masehi. Cakep. Berarti kan ada kemungkinan waktu proses kanonisasi Injil Filipus ini pun bahkan nggak ikut. Nah itu dia bahaya itu. Kalau gitu bahaya. Asumsi lagi berarti. Nah, itu bahaya itu. Kemungkinan asumsi. Fakta di lapangan yang kita pakai itu standarnya adalah penggarisan tinta merahnya, benang merahnya maksud saya, antara Yesus dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Siapa aja yang Yesus panggil dalam penginjilan? Ada Lukas? Tidak ada. Yang dipanggil adalah Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Yohanes 1 nomor 43. Berarti yang tahu tentang dalam luarnya Yesus adalah Filipus. Maka kalau ingin tahu tentang Yesus, tanya ke Filipus. Karena Yesus sendiri mengatakan, segala firman yang aku sampaikan telah aku sampaikan kepada Filipus. Tanya Filipus.
Ternyata Injil Filipus itu dianggap sebagai Injil apokrifa, Injil yang disembunyikan. Sekarang apa yang menjadi standar penilaian gereja terhadap catatan Filipus dan catatan Lukas? Bahwa ini benar. Satu-satunya penolakannya tentu karena di dalam Filipus 49 jelas dikatakan Yesus menikah dengan perempuan bernama Maria. Di Injil Filipus. Yes. Oke. Barangkali itu Injil Barnabas yang diakui kenabian daripada Beda lagi Barnabas. Barnabas juga punya hak untuk menceritakan itu. Karena Barnabas juga diindikasikan sebagai murid. Lukas ini bukan murid. Lukas, Markus, penulis Yohanes bukan murid, penulis Matius juga bukan murid, Paulus juga bukan murid. Silakan. Jadi Juma yang paling paham katanya bukan murid. Ya, kalau Anda lebih paham tunjukkan bukti. Iya, kadang-kadang Gampang, Juma kan? ini ya itu kan yang ke-12 muridnya kan jelas itu disebutkan juga. Oke, sebutkan. Ada nggak nama Lukas di situ? Ada nama Lukas. Enggak ada, Don. Nah, enggak ada Lukas di 12 murid, enggak ada Lukas, enggak ada tapi Paulus. Matius ada. Ada nama Lukas. Enggak ada. Matius sama Paulus ada. enggak ada. Matius ada. Tapi penulis kitab Matius bukan Matius murid Yesus. Matius pemungut cukai. Data dari mana? Data. Baca buktikan dulu. Matius 9 nomor 9. Bacakan sekarang. Bacakan sekarang, saya ingin dengar. Bacakan Matius 9 nomor 9, saya ingin dengar. Kau bilang itu bukan murid, itu dari mana datamu? Kan sudah kubilang baca Matius 9 nomor 9. Baca ya. Gak bisa Saya baca, diam dulu Don. Tolong tertib Don. Tertib Don. Kevin nyarinya bagus loh. Tertib ini. Ya makanya saya bacain data. Bang Hadi suruh beliau baca Matius 9 nomor 9. Kita dengarkan. Ganti-gantian lah Kipling ngomong. Kau sendiri ngomong. Lu sebut turun nih Bang Nandar ini orang ini. Enggak mau diatur. Iya, silahkan. Iya. Ya, Matius kamu 9 nomor sambil di bawah. 9 saya bacakan ya. Ya, dengarkan itu, Ya. Saudara Don. Ya, Saya bacakan ya. Saya bantu Anda. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Dar. Gimana itu? Siapa penulis Matius 9 nomor 9 ini? Jawab saya. tapi Ada dua dia Matius nih. Gedebuk. ya. Nah, Anda harus tahu para penulis itu seperti kita ya, kita teman dekat, sama-sama hidup bersama, mengerti asumsi persis bebas. ya. Bukan asumsi bebas. Memang Asumsi dia itu bebas. adalah saudara dari Paulus. Paulus itu adalah orang dekat. Kemudian lagi dekat lagi dengan Yesus pada waktu kehidupan yang waktu ketika ya Kalau asumsi mah waktu nggak zaman dicocok di sini, Yesus Bu. hidup. Ibu sepertinya nggak perhatikan saya baca ya. Saya baca lagi ya Bu. Saya Aduh, baca lagi sekolah nih. sini ngerti aku. Enggak, saya Boles. baca lagi, baru ibu Ngerti komen aku, gitu loh ya. Oke, itu si saya Adi bantu Adi. ibu. Saya tahu ibu nggak punya Bible loh ya di situ, jadi saya bantu. Saya bacain. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Jadi ada dua Matius ini. Bagaimana ini? Gimana itu Bu? Satu ayat saya katakan Alkitab itu mudah dimengerti. Nah, Anda kalau mudah baca dimengerti ini bahasa Indonesia loh. Anda baca ke bawah, Udah suruh baru baca Anda ke bawah. simpulkan. Kejadian sampai Jangan Wahyu satu lagi ayat Pak. aja Anda bacakan maka Anda Itu dapat alasan poinnya. klasik kalau udah ketabok baca satu perikop, berapa tadi, Aduh. baca dari kejadian sampai Satu perikop. Wahyu, baca dari ini, baca dari itu, mau bolak-balik memang seperti begitu. apapun. Lah kami Begitu juga memang membacanya, kita Bu. mengajarnya. Mau bolak-balik dibaca ini tetap saja maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Mau dibolak-balik seperti apa tetap Sedangkan aja kami tulisannya aja, kayak begini. Abad pertama yang kami, abad zamannya Yesus kami ngaco lagi. yang belajar semuanya. Nggak ada seperti Anda yang begitu Karena Anda protesnya. tidak pakai akal, Anda pakai iman. Beda kita.
Ini kitab Anda, wajar Anda modal iman. Ini kitab Anda. Kami tidak modal iman, kami modal akal untuk membedah ini. Beda kelas kita, Bu. Ibu iman, kami hargai itu. Tapi ketika kemudian kita menggunakan akal, yang Anda gunakan adalah asumsi akal-akalan. Anda ditertawakan umat Muslim. Ini jelas-jelas. Lalu Yesus berkata kepada Matius, ikutilah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kalau penulis Matius ini adalah Matius itu sendiri, lalu Yesus berkata kepadaku dan berkata kepadaku, ikutilah aku, maka aku berdiri lalu mengikuti dia. Itu baru Matius. Lah, dia berkata kepadanya, Yesus berkata kepadanya, lalu berdirilah dia mengikuti Yesus. Iman silakan kita hargai, itu iman saudara. Kita nggak ada hak di situ. Tapi ketika ini dibedah pakai pisau ilmiah, maka itu tidak bisa kemudian. Tidak bisa Anda loloskan Matius sebagai murid Yesus yang menulis kitab Matius ini. Sekian, silakan yang lain. Mungkin kita kembali ke topik. Saya bisa sedikit ya, sebentar. Iya, silakan. Ya, kayak judul yang ditaruh oleh Bang Zuma dikatakan Yesus kawin. Ini juga sering diangkat oleh Bung Nandar ya. Yesus kawin, Yesus menikah, bahkan punya anak. Versinya Bung Nandar itu anaknya yang namanya Yesus Justus dan sebagainya. Walaupun sumbernya dikatakan diambil dari kitab yang tidak diakui. Ya, tidak diakui karena apa? Sumbernya tentunya diragukan oleh bapak-bapak gereja tentunya. Diragukan sehingga tidak masuk. Tapi bukan topik itu. Kita bukan mau ambil itu. Yang sering saya katakan, Yesus bagaimana dia kawin, sementara dia sendiri bukan hasil perkawinan. Ini kita harus pahami dulu. Yang paling penting, tujuan kedatangan Yesus ke muka bumi ini bukan untuk beranak cucu dan memenuhi bumi ini. Ini kita harus paham. Tapi tujuan dia adalah, misi dia adalah untuk suatu keselamatan bagi umat yang percaya. Dengan cara? Sebentar. Nanti akan saya ini. Karena kita tidak bicara, saya diam aja, kita dengar dulu. Ya, caranya nanti saya jelaskan kalau mau tahu. Oke. Ya. Sementara Yesus datang ke bumi itu bukan untuk kawin-mawin dan memenuhi bumi. Tapi harus diingat, Yesus menghargai perkawinan. Buktinya apa? Ketika pesta perkawinan di Kana kekurangan anggur, dia menyiapkan agar apa? Pesta itu tetap berjalan. Itu harus kita paham. Kita nggak bahas di situ, Bang. Sebentar, masalah ini masalah kawin. Masalah kawin, ingat. Jangan lompat-lompat, karena mainnya keroyok, lompat. Kamu kok jadikan anggur kecil untuk tuan rumah sabar, Andi sebenarnya. Sabar ngomong kan? Sabar Bang Andi. Tadi kalau Lu jangan ngatur dulu, Don. Lu gua yang ngatur di sini. Lu jangan ngatur gua. Ya terserah lah, diam dulu Bang Andi. Jangan turunin itu Bang Nandar. Si Roni turunin. Turunin. Enak aja main ngatur di sini. Enak kok dibawa lo. Enak aja lo. Enak lo dibawa lo ya. Gua di atas nggak dibawa, ini lagi dengar. Lanjut. Terusin. Oke, kita lanjut ya, satu-satu kelihatan dewasa biar ada yang poin yang didapat gitu loh. Walaupun saudaraku ini tidak mengimani Alkitab, tetapi membedahnya sesuai dengan pendapat yang sesuka hati mereka, ya kita nggak keberatan. Karena orang Kristen memang diajar demikian. Pada waktunya akan ada muncul seperti ini. Kita lanjut ke poin. Ya, apa misi kedatangan Yesus? Untuk menjadi yang namanya kita sebut sebagai juru selamat bagi yang percaya. Untuk yang tidak, jangan dipaksa. Karena ini menyangkut iman dan kepercayaan. Sehingga bukan berarti karena Yesus tidak kawin dan dia tidak menghargai perkawinan. Perkawinan tetap dia hargai. Buktinya dia menghadiri ketika resepsi sementara berjalan ya. Kekurangan minuman dia bantu. Karena pesta itu kalau tanpa minuman atau anggur, pesta itu dianggap bahwa kurang bagus. Nah, yang pengen saya agar kita ketahui bersama, dari mana nafsu Yesus datang untuk bisa kawin sementara Roh Kudus yang turun kepada Maria. Ya, walaupun Yesus 100% manusia, kita percaya itu 100% manusia, tapi nafsu kedagingan dia bisa menghalau itu. Karena apa? Dia harus sempurna, dia harus layak untuk menjadi penebus. Ingat, dia harus sempurna, harus layak. Karena saya melihat di bawah, di kolom komentar di bagian bawah, banyak mengatakan kalau bukan menikah berarti dia berzina. Sementara di rekan-rekan kami yang tidak percaya Kristen itu mengatakan bahwa Yesus itu hidupnya suci, bukan disucikan ya. Hidupnya itu suci. Artinya apa? Dia harus terbebas dari segala macam dosa, kecemaran dan sebagainya. Kalau dia menikah, apakah itu tercemar? Kalau dia menikah, maka misi dia itu bukan datang untuk menyelamatkan, tapi untuk beranak cucu dan tinggal di bumi. Tidak. Dia datang, umur sudah dinubuatkan. Kenapa bisa? Saya jawab. Kenapa bisa? Saya jawab.
Apakah karena yang sangat bisa. sama Gantian, dulu? Bang. Bang Juma lagi, Anda panjang. Apakah korban domba ada syaratnya harus domba perawan? Oke, ku jelaskan ya. Iya. Korban domba itu Bentar, kenapa Bang. harus dipotong? Bentar, Bang. Early sebentar, saya interupsi sebentar. Bang Handi sudah jadi moderator, bisa naikkan dan bisa mengeluarkan orang ya. Jadi saya sepenuhnya yang punya hak prerogatif di sini, Bang Handi. Mau naikkan siapapun silakan, mau nurunkan siapapun silakan. Silakan Bang Siap. Handi. Terima kasih. Siap. Sudah bisa ya. Siap. Oke. Mari kita berikan edukasi yang bagus karena kita Iya. hidup di daerah yang penuh toleransi dan indah Indonesia. Kita lanjut, silakan. Nah, apakah perkawinan itu bertentangan? Tidak. Saya sudah bilang, Yesus menghargai, menghormati perkawinan. Buktinya apa? Dia melarang perceraian. Dia tidak boleh. Dia melarang jangan ada perkawinan, perceraian. Tapi dia menghargai perkawinan. Tapi misi dia datang ke bumi untuk bukan kawin mawin, tetapi misi dia memberikan contoh yang baik. Terlepas dari kawin mawin, karena dia bukan untuk kawin, karena dia bukan terbentuk atau ada di muka bumi ini karena faktor kawin mawin antara Yusuf dan Maria. Tidak, mereka tidak saling kawin mawin, maka Roh Kudus yang turun, maka Maria mengandung dan diakui bahkan mungkin oleh saudara-saudaraku yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, mengakui bahwa Yesus itu lahir dari perawan suci Maria. Mereka juga pasti percaya hal itu. Nah, kalau orang yang memang sudah dari sananya tidak karena faktor kawin mawin, tapi berusaha dikejar justru Yesus harus kawin. Kadang-kadang saya bertanya, apa yang mau dibuktikan dengan kawin Yesus? Nah, Apa yang justru dibuktikan? sebaliknya, kenapa Anda Membuktikan. menyembunyikan? Kalau Yesus kawin apa masalahnya rupanya? Kalau dia, kan saya sudah jelaskan, ditanya lagi. Oke, saya jelaskan lagi. Mudah-mudahan jangan ditanya lagi. Mudah-mudahan jangan ditanya lagi. Karena itu bukan misi utama dia datang ke bumi. Ingat, dia menghargai perkawinan. Ingat, dia sangat. Bahkan Terus dia mencintai misinya anak-anak. apa? Misinya apa? menyelamat. Oke, misinya dia untuk menyelamatkan manusia, tapi bukan dengan terkait masalah kawin mawin. Lalu? Apa itu berbuat baik. Sebentar. Hal kasih, menolong orang yang susah, memberikan pakaian, memberikan makan, menolong orang-orang yang sakit, membantu orang yang ini. Ya itu apa yang sering saya katakan. Tindakan nyata. Peduli Tindakan terhadap nyata ya sesama harus tanpa dia memandang. praktekkan kawin. Lah, tidak harus lah. Kenapa kita- tidak karena dia- harus? Karena memang misi dia bukan untuk kawin mawin. Justru kalau dia kawin mawin, maka dia akan dalam tanda kutip gagal. Kenapa? Tentunya setelah dia terangkat ke surga masih ada turunan dia yang ada tinggal di muka bumi. Nah ini berbahaya sekali. Kenapa Dan bukan itu berbahaya? tujuan pokok. Karena memang, loh saya sudah ditanya terus nih. Anda sekali lagi Anda bertanya ya, nanti biar penonton yang menilai ya. Karena misi dia Anda kayak datang sok pintar untuk anak kali, cucu. pintar bicara Bentar. tapi tidak ada isinya bahasa Anda ini. Ya justru pertanyaan Anda yang tidak berisi, dengar baik-baik. Bung Juma, Kenapa ya. Anda kemudian membatasi Karena- Yesus untuk menikah? Kenapa? Bukan dibatasi karena misi utama dia Menyelamatkan. bukan untuk kawin mawin. Nah, Iya. sekarang siapa yang Anda contohi proses kawin mawin di gereja? Selain Yesus kan banyak orang. Siapa? Kan banyak yang menjadi perkawinan. Siapa Iya. yang Anda jadikan contoh di gereja kawin mawin? Anda sudah habis bertanya, karena saya tidak suka saya bicara kita baku nyamber. Saya juga tidak suka orang tapi kosong, apalagi di depan saya, nggak ada ilmu pun. Anda tidak punya ilmu, Bung Juma. Anda yang tidak punya ilmu sekarang Anda hanya gereja menang di menikahkan. intonasi, ya. Anda dengar saya. Dengar, Karena- diam. Anda melihat di gereja pernikahan. Itu contoh dari mana? Dia dijawab, Bang. Ya, Pak, Loh, Anda Mas suruh Kevin saya diam, mungkin. gimana saya mau jawab? Silakan ngomong dulu. Nanti ngomong Iya. baru saya ngomong. Silakan. Di gereja menikahkan antara perempuan dan laki-laki dinikahkan. Itu contoh dari mana? Bukankah Yesus datang memberi contoh agar manusia itu diselamatkan? Supaya tidak berzina, maka mereka diberi contoh menikah. Yesus harus mencontohkan itu. Kalau memang dia adalah contoh yang sempurna, suri teladan yang sempurna. Kenapa tidak mencontohkan justru yang ada di gereja Anda laki sama laki dinikahkan, perempuan dengan perempuan, bahkan dengan binatang? Kenapa bukan Yesus yang mencontohkan nikah itu kayak begini loh, Nduk? Terus kenapa Anda bersikeras dia tidak boleh menikah? Oh, karena alasannya dia datang bukan untuk bukankah diperintahkan di dalam kitabnya orang Yahudi beranak cuculah yang banyak? Dan hukum itu berlaku kepada keturunan Adam. Kenapa Anda membatasi Yesus? Alasan satu-satunya karena Anda malu punya Tuhan menikah. Itu bantah saya, pasti karena itu. Sekarang Saya ini, membantah Mas Anda, ya. Iri pertanyaannya, ini saya Oke, moderatorin. saya jawab. Sudah. Bang Iri, Silakan. pertanyaannya Bang Juma, ya ada kawin mengawin di gereja, itu contoh siapa yang mencontohkan? Ajaran siapa? Silakan. Oke, dengar baik-baik penjelasanku. Udah aku jawab di depan. Dengar nih, dengar baik-baik ya. Yesus sangat menghargai perkawinan. Buktinya apa? Dia menghadiri. Tadi saya sudah jelaskan. Bahkan resepsi perkawinan di Kana karena minuman anggur kurang, dia melakukan mujizat bahkan merubah air menjadi anggur. Bahkan ketika mereka bertanya tentang perceraian, dia melarang adanya perceraian. Tidak boleh.
Tetapi apakah itu belum cukup sehingga dia harus menikah lagi? Karena itu bukan misinya. Itu bukan tujuan utama dia datang ke bumi untuk kawin main. Tidak. Dia datang memberikan pengajaran, juga sekaligus memberikan contoh. Tetapi contoh yang diberikan di sini, jangan dipotong ya. Contoh yang diberikan di sini adalah bagaimana menolong orang yang lagi membutuhkan, lagi berkesusahan. Bukan bagaimana cara kawin mawin. Tidak. Itu bukan poinnya. Nah, Kenapa ada apa dengan kawin mawin? Sebentar, brother. Nanti Anda, ini saya kasih kesempatan. Kenapa Anda bilang saya membatasi Yesus? Justru Anda memaksa Yesus harus menikah. Anda memaksa Yesus, kenapa kau tidak nikah? Kau harus nikah. Ada kitab yang menceritakan itu. Sebentar, brother, sebentar. Nanti ku kasih kesempatan. Biar kelihatan Anda Dia kasih kesempatan saya. Gitu. Jadi oke ya, saya lanjut. Udah. Enggak ada poinnya. Oke. Enggak ada poinnya. Gantian gitu. Ya berarti oke. Anda boleh mengatakan Yesus tidak menikah kalau muridnya tidak memberitakan dia menikah. Filipus muridnya memberitakan dia menikah. Ada di Injil Apokripa. Mana di Alkitab tidak ada, brother? Ya di kitab Anda, kitab yang spesial mendudukkan Yesus sebagai Tuhan maka ada. Tapi di kitab Filipus ada. Ya mana biar kita buka bersama. Ayo, Filipus 49 menceritakan bagaimana kemudian Yesus itu menikah dengan siapa? Yesus dengan Maria, berumah tangga dia. Mari kita tampilkan yang tadi dibasuh kakinya, yang kita dibedah tadi. Itu kitab kanon. Sekarang kitab Apokripa yang disembunyikan oleh gereja yang tidak mau ditampilkan, Injil Filipus. Kenapa nggak dipakai? Karena sudah dinubuatkan, brother, di kemudian hari akan datang ya penyesat-penyesat seperti itu. Makanya saya bilang apa poin? Apa yang disesatkan Filipus ketika dia menceritakan Yesus menikah? Emang itu menyesatkan? Ya sangat. Kenapa demikian? Yang menyesatkan itu yang mati, yang menceritakan Yesus mati bangkit jadi Tuhan. Itu yang menyesatkan. Lucu Anda ini. Justru itu dibolak-balik karena memang saudara tidak imani, agak sulit. Kita berbicara ini, kita dasarnya memang sudah berbeda, tidak bisa kita cari persamaan. Nah sekarang begini, saya ingin tahu dari Anda, apa dasar Anda menolak Injil-Injil Apokripa? Oke, Anda dengar ya, kenapa? Tadi saya sudah jelaskan di muka, saya ulang lagi. Ya, dengar baik-baik, karena Anda menolak terus. Kitab yang ada di kanonisasi dalam Alkitab itu, saat zaman itu banyak sekali kitab-kitab yang berseliweran bertebaran di zaman itu, yang tidak dibuat dan tidak diakui dan saling bertentangan. Kenapa demikian? Kita harus pahami dulu, kalau Yesus kawin, tadi saya sudah tanya, tujuan dia kawin untuk apa? Apakah untuk menghargai perkawinan, dia harus memberikan contoh cara kawin yang benar? Kan tidak seperti itu. Tidak seperti, tapi dia menghargai. Apa alasan Anda menolak Injil lain? Ya, karena bertentangan, brother. Bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan misi, visi dan misi kedatangan Yesus ke muka bumi. Apanya yang bertentangan? Apanya yang bertentangan? Oke, ku jelaskan ya. Mudah-mudahan bertentangan dengan visi misi, salah. Bertentangan dengan konsep, dengarkan. Kok bisa salah? Bertentangan dengan konsep Romawi dan Yunani. Dewa mereka tidak kawin dengan manusia. Kalau kita bicara keliru boleh. Saya kenapa tidak mengatakan Bang Zuma salah? Karena itu bukan otoritas saya menilai Bang Zuma. Ya sekarang apa yang menjadi tolak ukur? Apa yang menjadi tolak ukurnya? Apa yang menjadi tolak ukurnya? Injil yang lain itu ditolak, sementara Injil yang lain itu dituliskan oleh muridnya. Murid Yesus sendiri yang menulis. Dengar nih. Dari diskusi kita dari awal saya tidak pernah menyatakan Bang Zuma salah. Kenapa? Saya bukan hakim, saya bukan mahkamah. Saya menyatakan karena yang saya sampaikan memang kebenaran. Kalau saya bilang keliru boleh, tapi kan Anda menyatakan saya salah. Ya kan? Oh, memang Anda salah. Nah, dasar apa yang Anda pakai sehingga Anda merasa diri karena benar? Anda menilai Injil yang lain itu tertolak karena tidak berkesuaian dengan misi katanya. Padahal misi apa? Misi yang Anda maksud itu adalah misi mempertuhankan Yesus. Bagaimana mungkin Tuhan menikah? Itu alasannya. Ayo, aku jawab nih ya. Boleh ya? Boleh ya? Ya, silakan. Oke. Dari tadi ku bilang, aku tidak pernah menyalahkan. Kalau keliru boleh. Bang Juma dengan seenak atau sederhana. Ya, saya katakan salah, Anda salah. Saya salah. Nah, ya, dasarnya apa? Dasarnya oleh kitab yang ditolak. Karena apa? Dianggap itu adalah kitab penyesat. Kenapa Anda mengatakan itu penyesat? Ya karena tidak diakui. Kalau siapa yang punya otoritas untuk mengatakan ini salah, ini benar?
Begini dulu sama Anda. Siapa yang punya otoritas mendudukkan perkara ini yang benar, ini yang salah di antara kitab-kitab itu? Siapa yang punya otoritas? Anda atau Yesus? Boleh aku jawab? Boleh. Silakan. Jadi potong terus masalahnya. Enggak menarik diskusi kita. Enggak menarik ya? Sekali saya Jawabnya jelaskan. panjang benar, singkat padat gitu jawabnya. Nggak ada Jadi poin, nggak bisa. bentar gitu. Berbicara kita. Kalau di gereja boleh. Waduh, Apa yang Anda ingin sampaikan itu sudah di luar kepala, bukan di dalam Ya kepala udah, dilanjut lagi. aja. Nah, Dilanjut oke. aja. Sekarang Ini apa yang diskusinya menjadi nggak tolak bagus. ukur Anda untuk mengatakan bahwa Injil Filipus itu tidak benar dan Injil Lukas itu benar? Injil Paulus itu yang benar. Apa yang menjadi tolak ukurnya dan siapa yang punya otoritas menentukan ini benar, ini salah? Silakan. Anda suruh silakan tapi dijawab Anda komentar, kan nggak ada guna. Karena diskusi. jawabannya nggak nyambung. Karena Anda memaksa jawaban harus sesuai dengan kemauan Anda. Dan Karena seperti saya itu. mau pertanyaan saya dijawab, bukan Iya, komat dijawab kami. sesuai selera Anda gitu loh. Dijawab Sesuai menurut dengan selera pertanyaan. Anda. Kan nggak bisa gitu. Anda memaksa kitab yang tidak diakui oleh orang Kristen seluruh dunia. Anda paksa, gini saya harus aja. ikut kemauan Anda. Gini aja, Yang nggak gini aja, nyambung. Bang. Kan yang Jadi- saya tanya, siapa yang punya otoritas mengatakan ini salah, ini benar? Mana bisa aku jawab? Nanti dipotong lagi. Siapa Silakan yang Anda punya berbicara. otoritas Silakan. menentukan ini benar, ini salah? Silakan. Oke. Kita percayalah bahwa Bapak gereja ya. Bapak gereja udah selesai. Dengar dulu, Pak, Anda jawab sih. Bung Juma. Lanjut. Anda kalau intonasi nada Anda kelihatan berisi, tapi jujur saya melihat Anda tidak punya pengetahuan apa-apa. Anda sudah Tidak menjawabnya. Anda tidak Bapak punya gereja pengetahuan udah apa-apa, selesai. Itu Anda udah poin memfitnah, bagi saya, iya. udah selesai bagi Anda saya. memfitnah kitab suci orang sesuai selera Anda. Apakah kami keberatan? Kan Anda udah jawab tadi. Tadi Anda sudah menjelaskan. mengatakan bapak-bapak Karena saya gereja. ya mereka lah, karena mereka Ah, lah, udah, tidak bisa selesai. Anda. Oke, Apa selesai. masalahnya? Selesai. Apa masalahnya? Nggak ada Tidak masalah. yang mempertentangkan. Justru yang Nggak ada mempertentangkan Anda yang tidak mengimani kitab ataupun agama orang. Itu jadi pertanyaan kami. Apa boleh Anda tidak imani sesuatu, Anda duduk beda dan membahas sesuai dengan selera Anda? Tentunya kami tersinggung seharusnya. Seharusnya Anda kami sudah tersinggung. Anda bisa menjawabnya, bayangkan tak? Paman. Kalau Anda kita sudah mana kami mengatakan lakukan hal yang bapak-bapak sama. gereja yang punya otoritas. Saya Iya, sudah, benar. makanya saya Dan tidak ada tepuk pertentangan. tangan. Kami tidak mempertentangkan hal itu. Yang mempertentangkan justru Anda. Kan Anda stop Gitu, brother. dulu ya. Bang Irip udah stop dulu. Anda udah jawab Bapak gereja, ya udah cukup. Mas Kevin, kenapa Mas Kevin silakan. Udah panas. Ya. Nggak apa-apa. Jadi gini, dari saya Kristen, kalau dari pandangan saya sendiri, kalaupun misalnya Alkitab yang ada sekarang itu dikanonisasi oleh Bapak gereja, ya sebenarnya Bang Boling jangan terjebak di situ ya. Kita mengimani bapak-bapak gereja itu sudah mendapat hikmat dari Tuhan. Ya. Waktu Kita hargai itu, Bung. Kita hargai. ya, jadi Siap. kalau misalnya saudara-saudara dari Islam bilang Alkitab kalian di kanonisasi, ya fakta sejarahnya begitu memang, dan ya itulah yang saya imani. Bapak-bapak gereja saya percaya mendapat hikmat dari Tuhan untuk menseleksi semua itu. Tentu. Sip. Kan kita tidak dikasih kesempatan untuk menjelaskan karena dipotong. Kita dulu. hargai itu. Kan Bang udah Juma itu. Pertanyaan saya cuma Bang Juma jelas. itu kalau jago memotong pembicaraan orang, saya Bentar akui dulu Bang hebat, ya. Irip, ini kan Mas Kevin Ya, lagi. silakan. Iya, Ya, giliran Mas udah, Kevin nggak Bang apa-apa. Irip ya. Ya. Dan aku lanjutin dari pembahasan terakhir ya. Jadi ya ini kenapa Bang Juma udah mulai bawa kitab yang enggak terkanonisasi, berarti apakah boleh aku asumsikan karena argumen yang mendukung Yesus kawin itu enggak ditemukan di kitab yang terkanonisasi? Boleh tahu alasan saya? Hah? Sorry, Boleh tahu pertanyaan. alasan saya? Boleh ya? Oke, saya utarakan. Di dalam kitab saudara yang Anda pegang menceritakan loh, naif kalau Anda tidak beriman terhadap kitab saudara itu. Di situ Yesus memanggil Filipus, Yohanes 1 nomor 43 loh. Apa katanya kemudian? Wahai Yesus, wahai Filipus, ikutlah denganku. Ini. Ikutlah denganku. Siapa yang dipanggil? Filipus. Lalu lebih jauh daripada itu, kisah para rasul. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Yesus memanggil Filipus. Malaikat Tuhan berkata kepada Filipus. Sudah kuat kedudukan Filipus ini, udah kuat kali. Yesus memanggilnya, malaikat berkata pula kepadanya. Oke, betul. Lalu kemudian masalahnya di sini. Masalahnya apa? Masalahnya di sini. Boleh sabar. Masalahnya di sini. Dengarkan saya. Pasang kuping. Kalau ndak kuat kuping, mulut juga. Di dalam
Kisah Para Rasul 8:35, maka mulailah Filipus bercerita dan bertolak dari nas itu. Filipus memberitakan Injil Yesus. Oke, sebentar Bang. Itu segue kita menuju kitab Filipus ya. Tapi sekarang saya mau diskusi saya ini nanti akan membahas kitab Filipus. Tapi saya nggak mau nanti diskusi kita yang akan datang ini bakal balik ke Alkitab kanonisasi lagi. Makanya saya tanya dulu sama Bang Zuma, apakah Bang Zuma bawa Alkitab Filipus? Karena ini kan kita kan topiknya benang merahnya soal Yesus kawin atau tidak, betul? Nah, jadi tadi kita udah berdebat soal apa bukti, gimana asumsinya Bang Zuma dari Alkitab yang terkanonisasi tentang Yesus kawin. Saya debat lah segala macam. Nah, sampai akhirnya Bang Zuma mulai perlahan-lahan mengarahkan ke kitab Injil Filipus. Akan kita bahas Injil Filipus. Tapi pertanyaan saya, kenapa mau melenceng ke Alkitab Filipus? Apakah yang Alkitab yang diterkanonisasi udah nggak ada lagi yang bisa? Karena Filipus itu murid Yesus. Karena Filipus murid Yesus, Bang. Yesus memanggil Filipus, malaikat berkata kepada Filipus, maka sejatinya tentang Yesus yang kita harus dengarkan nih, kalau kita pakai akal sebagai tolak ukur, maka pernyataan-pernyataan Filipus dalam catatan sehari-harinya itulah yang harus menjadi standar kebenaran tentang Yesus. Bukan Lukas. Lukas ini siapa? Oke, berarti ini mau mengarah Filipus, Paulus ini siapa? Berarti ini mau mengarah ke yang fakta bahwa di dalam Alkitab Filipus itu ada dituliskan tentang perkawinan Yesus dan Maria Magdalena, betul? Yes. Pertanyaan saya, sorry, saya nggak bertanya dulu. Waktu Mas Zuma mencari tentang Alkitab Filipus, apakah Bang Zuma, oke lah katakan Bang Zuma baca kitab Filipus, tertulis bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Kalau misalnya memang tujuannya adalah untuk mencari kelemahan dalam kekristenan, Bang Zuma akan berhenti di situ, terus bakal ngasih tahu semua orang kalau Yesus kawin. Tapi saya sebagai yang mengimani bahwa meragukan Alkitab Filipus ini, saya mencari lagi, saya nggak berhenti di situ. Saya lakukanlah pencarian itu. Jadi ini saya, yang dari beberapa menit pas kalian ribut, saya melakukan pencarian. Apakah Filipus yang di dalam Gospel of Filipus adalah Filipus yang murid Yesus? Perlu ketahui dulu ya fakta bahwa tokoh Alkitab zaman dulu itu namanya banyak yang apa ya istilahnya, yang duplikat gitu. Contoh Barnabas aja namanya, yang pakai Barnabas aja ada banyak, yang pakai nama Yohanes saja ada banyak dan segala macam. Itu satu. Nah, kenapa saya berani meragukan kenapa Filipus yang di Gospel of Filipus itu bukan Filipus yang murid Yesus? Pertama, tadi saya bilang bahwa Gospel of Filipus itu ditemukan tahun 1945 di Makhamadi di Mesir. Berarti itu saya bisa berasumsi dengan aman bahwa waktu konsili Nisea tahun 300 sekian ini Alkitab ini nggak ikut terseleksi. Pertama. Kedua, carbon datingnya si kitab Filipus ini itu di antara 138 sampai 300 Masehi. Yang mana itu kalau misalnya kita pakai logika, kecil kemungkinan Filipus masih hidup di tahun segitu. Kalau misalnya Filipus itu murid Yesus, katakanlah paling muda dia mengikuti Yesus umur 20. Kalau di tahun 130 dia masih hidup, kemungkinan umurnya adalah berapa? 100 sekian. Yang mana itu nggak mungkin di zaman manusia hidup selama itu di zaman segitu. Di zaman Yesus manusia itu umurnya udah sama dengan kita, agak lebih panjang sedikit, tapi kecil kemungkinan 100 tahun. 120-30 tahun. Terus soal kitab Gospel of Filipus ini itu kebanyakan fokusnya itu di activity of pemimpin agama Gnostik Valentinus di tahun 130 sampai 198. Jadi sudah banyak, sekali lagi kuncinya jangan begitu ketemu tulisan-tulisan yang bisa dipakai untuk mau obrak-abrik keimanan orang Kristen berhenti. Kalau saya cari tahu lagi dan ketemu dan mudah buat nyari taunya. Jadi ini bukan ribut soal keimanan lagi, kita sekarang ribut soal fakta sejarah mana yang benar. Gimana? Oke, saya boleh bicara, Bung? Monggo. Oke, baik. Jadi kalau Anda menjadikan itu sebagai tolak ukur, saya ingin tahu dari saudara. Shalom alaihim.
Kapan kemudian Paulus itu menulis 14 kitabnya? Saya kurang tahu pasti. Waalaikumul maut ya Abdun Nas. Paulus itu kapan memulai menulis? Pada saat Paulus menulis kitabnya yang bernama Kitab Galatia, kata Paulus, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh karena karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti Injil lain. Paulus pada zamannya sudah mengetahui dan mengatakan ada Injil lain. Itu satu. Berarti sudah ada berselebaran Injil-Injil lain. Yang kedua, kapan Lukas menulis? Itu juga Anda harus tahu. Catatan pertama dari hasil penyelidikannya, dia torehkan tulisan seperti ini. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha. Sekali lagi saya katakan, banyak orang. Ingat, banyak orang berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Banyak orang. Lalu Anda mengatakan yang menjadi tolak ukurnya adalah bapak-bapak gereja. Bapak gereja tentu tidak hidup bersama dengan Yesus. Yang hidup bersama dengan Yesus adalah Filipus. Saya kalau sebagai Kristen, yang saya cari, yang saya kejar adalah catatan pengabaran Filipus itu tertulis di mana. Kenapa? Lukas tak pernah dipanggil, Paulus tidak pernah dipanggil, Markus tidak pernah dipanggil, penulis Matius tidak pernah dipanggil, penulis Yohanes tidak pernah dipanggil. Yang dipanggil itu adalah Petrus. Kalau didengar yang saya bilang tadi, harusnya Filipus itu nggak hidup di Filipus yang di Alkitab ini, Filipus yang di Alkitab dengan Filipus yang di Gospel of Filipus beda orang dong harusnya. Ya, kalau dikatakan beda orang, sekarang yang Anda jadikan temuan bahwa dia menulis 120 tahun kemudian, apa bedanya dengan yang menulis di Patmos? Bentar, berarti bentar dulu, saya mau meluruskan satu dulu. Berarti salah dong yang Bang Zuma bilang Filipus ini berdampingan dengan Yesus. Loh, kan ada dalilnya, Bung. Oh, betul. Ada dalilnya. Di kitab saudara justru mengatakan itu. Ya, sorry. Dijebak saya. Berarti Filipus berhidup berkedampingan dengan Yesus. Betul. Filipus bukan Filipus yang nulis Gospel of Filipus, tapi betul. Bukan begitu. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Dari hasil penelitian. Nah, kalau itu yang Anda jadikan sandaran, bagaimana dengan yang menulis di Pulau Patmos? Siapa? Siapa yang menulis di Pulau Patmos? Markus, yang juga disebut sebagai Yohanes. Tapi kan Markus juga hidup bareng Yesus. Bapak dekat dengan kenal Yesus. Siapanya? Markus itu bukan Yohanes. Nama lain Markus siapa, Bang? Nama lain Markus siapa, Bang? Penulis Wahyu. Iya benar. Yohanes penulis Wahyu itu benar. Nama lain daripada Markus siapa, Bang? Yohanes Sabedius. Nama lain Markus itu siapa? Selain Markus, nama lainnya Markus siapa? Markus itu nama lainnya? Kalau Markus tuh nama lainnya saya nggak ketemu. Baca kitab saudara, Kisah Para Rasul 12:12. Nama lain daripada Markus itu adalah Yohanes. Oh, itu beda lagi. Loh. Jangan kayak gitu. Itu anak. Hargai data di kitab saudara, hargai. Yohanes Sabedius. Saudaranya Yakobus. Hargai kitab saudara. Gini Bang Suma. Memang agak tricky membaca nama-nama pokok kitab. Salah itu. Sama nama beda orang loh. Yudas yang ada di kitab Yudas itu bukan Yudas yang mengkhianatin Yesus. Satu contoh. Oke, baik. Nah, sekarang permasalahannya adalah Anda percaya tidak bahwa Yesus memanggil Filipus? Itu dulu. Percaya, ada tulisan. Percaya. Anda percaya tidak bahwa malaikat berbicara kepada Filipus? Percaya. Percaya tidak kalau Filipus memberitakan Injil Yesus? Pada akhirnya ya, percaya. Oke. Kalau begitu, mana Injil Filipus itu? Emang semua murid harus bikin Injil? Loh, kan Filipus memberitakan tentang Injil Yesus. Filipus tidak memberitakan Injil Lukas, Injil
Paulus, Injil Markus, dia memberitakan Injil Yesus. Belum lagi kalau kita melihat, Bung, di dalam Markus 1, coba Anda lihat. Markus 1 nomor 14. Markus 1:14. Iya, coba Anda baca. Dikerasin kalau perlu. Ini perikopnya Yohanes Pembaptis, Markus 1:14. Sudah Yohanes ditangkap, datang lagi Sugalia memberitakan Injil Allah. Injil Allah. Yang sampai di tangan Anda Injil Lukas, Injil Markus, Injil Paulus, Injil. Mana Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus di Galilea? Mana Injil Filipus, Injil Yesus yang diberitakan oleh Filipus? Dua hal ini yang memberatkan kemudian Anda. Ya udah, silakan yang lain. Ini ya, jadi satu topik, dua kebenaran ya yang terbuka ya. Cakep banget Gurunda tadi membawakan. Pertama, perkawinan Yesus secara kedagingan. Yang kedua, sumber-sumber yang langsung dari murid Yesus kenapa tidak dimasukkan ke dalam kanonik. Asik, set dah. Udahlah, syahadat. Wah, sepi nih. Izinkan saya membacakan satu ayat Al-Quranul Karim sebelum saya kemudian tidur ya. Saya rasanya mau tidur. Al-Quran yang diwahyukan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, sungguh Rasul kami datang, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Ada yang disembunyikan di sini. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab Yahudi dan Nasara, mengapa engkau mencampur adukkan kebatilan, hak dan kebatilan, sedangkan engkau mengetahui? Lalu kemudian satu ayat lagi di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita bahwa orang-orang terdahulu menuliskan sebuah kitab yang mereka tidak paham. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyah wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang tidak belajar, ada yang buta huruf, tidak memahami kitab sebelumnya kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim summa yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah orang-orang Yahudi Nasrara yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka sendiri, dan celaka mereka karena apa yang mereka berbuat. Subhanallah. Yesus datang memberitakan Injil Allah. Filipus dipanggil oleh Yesus memberitakan Injil Yesus. Sayangnya hari ini dua Injil ini sudah nggak ada. Lalu kemudian yang muncul Injil orang-orang yang tidak diketahui siapa rimbanya. Demikian dari saya, Zulkifli Mambas. Saya sama saya yuk. Tunggu dulu. Penonton saya mau tepuk tangan. Tunggu dulu bang. Penonton saya mau tepuk tangan. Makasih Mbak Maika.
Masya Allah, Bunda Haja. Oke. Iya. Jadi Bosuma. Ya. Bosuma di sini judulnya Yesus kawin ya. Iya. Nah, Yesus itu datang untuk menjelaskan kawin atau untuk menjelaskan kebenaran, Bosuma? Kebenaran tentang rumah tangga itu seperti apa? Oh, Iya. kebenaran tentang kawin. Yes. Jadi sebelum harus Tuhan yang datang tunjukin kawin atau Yesus bukan manusia Tuhan. berkata? Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Anda tuh bertanya nggak masuk akal. Yesus Kayak bukan anak Tuhan. kecil. Kesalahan Anda ketika mendudukkan manusia menjadi Tuhan itu kesalahan fatal. Yesus Itu ajaran datang yang murni untuk dari Roma. menunjukkan jalan kebenaran Nabi-nabi dan Yahudi hidup. tidak mengajarkan Tuhan untuk pencipta menunjukin langit dan kawin. bumi itu Ya, Bosuma ya. bukan Paham, manusia. Oke ya, Saudara James ya, kalau Anda masih minim Gimana kita ilmu. lanjut? Ayo kita berdua lanjut yuk. Oke, boleh. Yang lain diam. Boleh. Oke, siap. Iya, baik. Ayo, Menurut Anda saudara. bernarasi, ya. Oke. Menurut saudara, berdosakah ketika kemudian Yesus itu menikah? Jawab. Nah, pertanyaan Anda, berdosakah apabila Yesus itu menikah? Tidak berdosa. Akan tetapi Anda harus garis bawahi tujuan Yesus ke bumi itu untuk apa dulu. Anda pahami itu enggak? Menurut saudara tujuan Yesus ke bumi apa? Untuk menyampaikan kebenaran. Kebenaran apa? Karena manusia nggak tahu itu kebenaran yang manusia Kebenaran belum tahu. apa? Kawin, Kebenaran kawin apa? manusia udah tahu. Sebelum Kebenaran Yesus datang, apa? manusia udah pada tahu. Kebenaran apa? Nah, kebenaran bagaimana jalan menuju ke surga. Seperti Paham Anda? apa jalan menuju ke surga itu menurut Yesus? Yaitu kasihilah musuhmu. Kalau mengasihi musuh dan mengasihi wanita nggak boleh? Kasihi musuhmu sama kasihi wanita berbeda semua. Musuh Anda siapa? Saya bertanya kepada Anda, ini apa Adam dan Hawa tuh itu di Terlalu jauh Anda salto ke Ayo, belakang. jawab. Terlalu jauh Anda salto ke belakang. Saya tanya bertanya- kebenaran apa? Dengan cara apa? Jawab pertanyaan saya. Apa pertanyaannya? Bahwa Saudara, tidak boleh pertanyaan- apa yang dipersatukan manusia tidak boleh diceraikan oleh apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Paham saudara? Kata siapa? Kata siapa? Kata Yesus. Di mana tertulis itu? Baca di Injil. Udah. Injil apa? Belajar dulu. Injil Allah atau Injil Filipus atau Injil buatan kalian? Kitab Filipus tuh muncul tahun berapa, Bosuma? Wallahu alam bisawab. Tes karbonnya tahun Wallahu berapa alam tuh? bisawab. Jangan kamu Anda- pretelin Injil Filipus. Kenapa Anda Pretelin suka- aja dulu kenapa Anda surah-surah suka Paulus. yang palsu-palsu? Kenapa anda doyan yang palsu-palsu ya? Yang mana Bosuma. yang palsu? Yang mana yang palsu? Lukas atau Filipus? Oh, jadi yang baru muncul dengan yang lama Anda bilang yang lama itu palsu. Saya yang baru itu yang tunjukkan asli. data dari kitab saudara dari tadi. Pakai Yohanes Lukas. 1 nomor 48. Yesus memanggil Filipus. 43. Yesus memanggil Filipus. Tolong tunjukkan satu data Yesus memanggil Lukas. Dor. Jadi gini ya teman-teman Dor ya. apa? Kembalikan ke topik dulu ya. Nggak ada. Lo diam Orang dulu. itu Lo diam dulu. ini Kalau nggak bisa Injil jawab. Filipus tuh muncul tahun berapa? Itu tes karbonnya Lukas udah tahun nggak berapa? diakui. Kalau Lukas tahun berapa? Munculnya bahasa pakai bahasa apa? Itu kalian nggak tahu juga pastinya. Kita udah tahu itu. Ya. Kenapa Anda suka yang palsu-palsu? Ya sekarang ini aja deh Bang Jema, kita yang ada aja deh. Gitu ya. Sekarang gini. Di Lukas 7:36. Bertobat Anda. Dengerin dulu, saya berbicara. Di Lukas 7:36 sampai 49 itu acara apa ya? Silakan di situ. Acara apa ya? Kok sakral banget gitu? Silakan. Di kitab Anda menuliskan Yesus kawin, Isa kawin. Saya nanya acara apa itu? Kitab Anda kalian Ini begini bisa tapi diskusi kok nggak nggak mikir ngerti ke bahasa kitab Indonesia Anda. sih ini orang ini. Lihat kitab Anda. Lain ditanya Ya. lain apa gitu loh. Bawa Diulang lagi ya. itu Ini yang datanya ada deh. Di Lukas 7:36 itu. Ya, itu acara apa di sana?
Kok sakral banget? Acara apa menurut Anda? Udah saya jawab tadi tuh. Enggak, ini yang satu ini. Acara apa, Pin? Enggak. Ini mau diskusi atau mau menjebak? Sudah saya jawab. Acara apa, Pin? Itu pemahaman kulturnya orang zaman dulu. Yang pasti nggak yang aneh-aneh. Menurut Kevin, laki-laki sama perempuan yang bukan murimnya itu bersentuhan, mencium kakinya, meminyaki rambutnya, itu boleh ya? Menurut saya, selama tidak menimbulkan birahi atau niat apapun nggak masalah. Oke. Menurut buku Prof. Dr. Barbara menulis begini, gitu ya. Seorang perempuan yang mencium kaki laki-laki atau bukan murimnya harus dihukum mati. Tradisi Yudaisme itu tidak boleh bersentuhan, apalagi bermesraan, kan gitu. Itu satu. Yang paling utama adalah tidak boleh orang menjadi rabi kalau tidak menikah. Itu syarat mutlak, bro. Aduh, balik lagi. Yesus itu nggak bisa kita kaitkan dengan tradisi Judaisme karena di zamannya dia pun Yesus dianggap pemberontak loh. Jadi Yesus melanggar Torah, melanggar tradisi Yahudi. Yesus nyuruh orang bekerja di hari Sabat aja itu udah melanggar. Oke, jadi Yesus melanggar ya, oke. Nggak boleh. Hari Sabat itu nanti orang yang langgar nanti jadi itu monyet. Jadi kalau Yesus boleh melanggar gitu ya. Baik. Saya kan udah bilang kalau Yesus tegak lurus sama tradisi Judaism, nggak ada Kristen. Oke, baik. Kevin, itu Yesus itu laki-laki sempurna atau tidak? Sempurna. Sempurna. Baik. Apakah dia normal kelaki-lakiannya? Dalam konteks apa dulu? Dalam konteks laki-laki. Dalam konteks laki-laki. Ya. Mau merujuk ke laki-laki yang apakah itu penting, Bos Andi? Diam dulu Anda. Saya ngomong sama Kevin loh, bukan sama Anda ya. Anda diam dulu, saya ngobrol sama Kevin. Diam dulu. Aku ngobrol sama Kevin bentar. Nanti penonton Mas Kevin, Anda jangan kepanasan dulu, jangan ganggu. Mas Kevin, kalau menurut saya Yesus itu laki-laki sempurna loh. Setuju atau tidak? Oke. Kalau laki-laki sempurna, tadi udah diterangkan oleh Bang Juma, apa pernah mimpi basah? Nggak bisa saya jawab, mana saya tahu. Kalau dia normal, tunjukkan Bos Andi. Anda diam dulu. Bos Andi, tunjukkan. Anda diam sebentar. Kok ganggu amat sih? Lo diam dulu. Jadi kalau dia laki-laki normal, sama seperti kita, pasti setelah akil balik dia mimpi basah. Itu normal laki-laki itu. Tapi kalau ada yang mengatakan Yesus tidak pernah mimpi basah, berarti dia bukan laki-laki normal, sama seperti kita. Yang mana yang Anda mau pegang nih? Normal atau tidak? Normal sebagaimana manusia. Berarti dia pernah mimpi basah dong. Bisa jadi. Bisa jadi. Artinya mimpi basah. Terusin Bang Juma. Udah dapat poinnya Bang Juma? Lanjut Bang. Ya. Nah, Shalom alaihim. Ya intinya kalau dia pernah mimpi. Saya mau nanya nih Hendy. Sebentar dulu, belum kelar ini bro. Saya mau nanya kamu sekarang. Kau diam dulu. Belum kelar sama Kevin saya. Sabar dulu. Ada tertulis nggak Hendy? Di mana tertulisnya? Bentar. Apa sih? Saya ngobrol sama Kevin sama orang normal loh. Saya butuh orang yang normal, bukan kayak orang kayak gini-ginian gitu ya. Ini kan kita bahasa normal ya. Karena kita sepakat nih, Yesus itu laki-laki sempurna. Ya, kalau laki-laki sempurna itu pasti dia pernah mengalami mimpi basah. Kecuali dia nggak laki-laki sempurna, dia berkelainan lain gitu ya. Setuju tadi? Artinya dia pernah keluarkan yang warna putih itu di saat dia bermimpi. Normal dia begitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari begitu, selanjutnya nggak mungkin dong seorang laki-laki tidak normal. Kita lihat dalam kehidupan sehari-harinya. Nggak usahlah kita bahas apokripnya Filipus lah, yang ada saja. Kenyataannya ada perempuan nempel terus. Maria itu Magdalena itu gitu ya. Pertanyaan sekarang, Vin, kenapa sih teman-teman Kristen itu menghindari Yesus menikah?
Alasannya apa kira-kira? Silakan. Enggak, kenapa, apa hubungannya dengan kan Kenapa? tadi kan Mas kan ngebangun argumen nih. Ya. Terus pertanyaannya kayak gitu, saya jadi bingung. Ya mestinya kalau normal dong, mestinya dia tertarik dong sama perempuan. Oke. Oke. Tertarik Harus apa tahu. tidak? Yesus tertarik nggak sama perempuan? Bisa jadi. Berarti normal dong. Iya. Oke. Untuk melampiaskan kenormalannya itu caranya bagaimana? Apakah Yesus enggak, kalau kamu bilang Yesus itu kalah dengan nafsu manusiawinya, berarti kamu menurunkan keilahian Yesus. Berarti dia tidak pernah melampiaskan kelaki-lakiannya selama hidup, menurut Anda? Saya imani begitu. Ya, jadi cuma sekali doang waktu mimpi basah? Soal mimpi basah atau enggak aja saya bilang bisa jadi, bukan saya bilang iya. Kalau Anda mengatakan tidak mimpi basah, berarti dia nggak normal sebagai laki-laki. Saya nggak bilang dia nggak mimpi basah. Berarti dia nggak normal dong? Saya nggak bilang dia nggak normal. Terus Anda megang yang mana? Saya megang Yesus tidak kawin, itu. Oke. Kalau tidak kawin, oke. Kan masalah gini sekarang, Bang. Oke. Sekarang kita lihat Enggak, saja masalah contoh. gini, kan masalah gini sekarang kan, saya udah bikin benang merahnya kuat tadi. Yesus mimpi basah bisa jadi. Yesus mempunyai ketertarikan sama perempuan bisa jadi. Pertanyaannya apakah Yesus melampiaskan atau tidak? Yang saya imani kalau Yesus melampiaskan, berarti dia kalah dengan nafsu manusiawinya. Oke. Yang mana itu menurunkan keilahiannya dia. Oke, baik. Kan itu. Terakhir dari saya. Kalau Yesus tidak melampiaskan, berarti Yesus tidak pernah memberi contoh bagaimana cara menikah, bagaimana cara berumah tangga dengan baik. Itu ya, oke ya. Saya ikuti Anda loh ya, saya nggak mendebat dengan Anda. Terus tadi pertanyaan Bang, dengar dulu terakhir. Terakhir dulu. Gimana itu dulu? Terakhir dulu. Tadi pertanyaan Bang Juma nggak ada satupun yang menjawab. Siapa yang dicontoh oleh para Kristen, baik yang menikahkan atau mengkawinkan maupun yang kawin di gereja? Ingat, Yesus tidak pernah beri contoh. Anda mencontoh siapa kawin mengawin di gereja? Silakan. Tunggu, mencontoh maksudnya yang ngajarin orang Kristen harus kawin itu siapa itu maksudnya? Kurang lebih seperti itu. Bentar, itu gini ya, sama pertanyaannya seperti ini. Kenapa orang Kristen, siapa yang mencontohkan orang Kristen bernapas? Pertanyaan bodoh kan? Saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu. Siapa yang mencontohkan orang Kristen kerja cari uang supaya bisa nafkahi keluarga? Pertanyaan bodoh kan? Siapa yang mencontohkan orang Kristen jalan pakai 2 kaki? Pertanyaan bodoh kan? Jangan cari pertanyaan bodoh, Anda yang membodohi diri sendiri. Ke topik aja dulu. Gini. Emang ada agama yang melarang kawin? Oke, sekarang ini pertanyaannya sederhana loh Bang Juma, nggak ada yang jawab tadi. Saya itu penonton yang baik. Ini ada acara kawin mengawin di gereja. Anda ini selalu mencontoh apa yang dicontohkan oleh Yesus, begitu ya. Kalau Yesus tidak pernah menikah berumah tangga, artinya saudara-saudaraku Kristen yang hidup di muka bumi ini tidak ada contohnya dari Yesus Anda berumah tangga. Tidak ada contohnya dari Yesus Anda kawin mengawin. Karena Yesus nggak pernah memberi contoh itu. Pertanyaan sekarang, siapa yang mengajari, siapa yang Anda contoh cara kawin mengawin di gereja? Silakan. Oke, yang mengajari banyak. Tapi kalau Anda paksa yang mengajari itu harus memberi contoh, saya kurang setuju. Kenapa Anda fokus di soal kawin saja? Kalau kenapa nggak sekalian Yesus teladan itu kerjanya tukang kayu? Ya udah, saya orang bisa dijawab atau tidak nih? Saya nggak mau perpanjang nih masalah nih. Maaf, saya mau jawab sedikit ya. Masalahnya saya menemukan nggak bisa dijawab, Bang Juma. Sulit pertanyaannya Bang Juma nih, saya ulang nih, Bang Juma. Bagaimana bisa nih? Jawab. Gini, Yesus itu begini. Yesus Bang itu. Juma, pertanyaan Anda sulit loh. Bukan untuk dicontoh, Pak. Jadi lain Yesus lagi itu bukan untuk dicontoh. Lain lagi. Tapi Yesus itu untuk dihidupi, Pak. Wih. Nah, beda kan? Yesus butuh bantuan nih. Kalau mencontoh itu kita mencontek, tapi kalau ini kita dihidupi. Yesus itu hidup di dalam malah kita. Nggak jawab pertanyaan nih, Vin. Semakin melebar ini, Vin. Ya kan? Jadi salah kalau bilang mencontoh. Kalau begitu aja Victor dengarkan bahasa Indonesianya, Tor. Dengerin.
Anda kawin mengawin di gereja itu ajaran siapa? Ya, kamu kawin yang ngajarin siapa coba? Dicontohkan oleh Nabi kami. Ada syaratnya menikah itu. Nggak perlu diajarin juga dari dulu, orang itu udah dia kawin. Bang, masalahnya. Sekarang saya tanya Anda, siapa yang mengajari sumber ajaran itu kawin mengawin di gereja? Kenapa nggak dijawab? Kawin mengawini. Iya kan katanya Yesus datang memberikan contoh yang sempurna. Bukan, Yesus datang untuk memberi hidup, bukan memberi contoh. Memberi hidup. Iya. Anda dikasih duit sama Yesus. Loh. Kita ini yang sudah mati diberi kehidupan. Kapan kehidupan Anda yang mati? baru. Kapan Ngerti, Anda kan? mati? Kapan Anda mati? Ya. Nah itu susah dimengerti memang. Ya susah karena Anda cuma asumsi iman. Iya, bukan. Iman Biar kita asumsi, tertulis. iman yang dibuat-buat, yang berangan-angan. Itu namanya tahayul. Mati itu dalam hal ini manusia lama kita mati. Manusia Kita lama hidup lagi, dalam manusia baru. Apalagi nih istilah ada apalagi kan nih? tertulis. Nggak perlu saya baca. Itu. Ngawur. Cobalah sedikit untuk belajar bagaimana sih ajaran para nabi itu. Kita buat dosa itu, kenapa kita berbuat dosa? Itu nggak perlu dari Adam. Adam lagi yang difitnah. Iya, bukan. Kenapa lari melebar Ini sih? kok agama Dosa Anda itu sudah dari fitnah? Adam. Makanya Yesus kita berbuat difitnah dosa itu lagi. bukan diajarin. Habis itu Adam. Bukan diajarin, tapi karena dari Kenapa Adam. lari ke Siapa Adam? lagi yang ada Itu fitnah nanti? Makanya Victor, kita jangan lari ke lahir Adam. pun udah berdosa. Apa yang diwariskan oleh Adam? Kita Ilmu dosa pengetahuan yang diwariskan Adam atau dosa? Dosa. Yang mana yang benar ini? Dosa yang diwariskan. Kalau Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, Anda tahu tidak baik dan jahat? Nah makanya kalian pakai pengetahuan terus. Ya, lalu mau pakai apa? Sementara Yesus mengajarkan kasihilah Tuhanmu dengan akal, bukan dengan angan-angan, bukan dengan asumsi, bukan dengan tahayul. Iya, betul. Yesus yang mengajarkan kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Kenapa Anda nggak pakai akal? Tapi bukan berarti iman itu kita harus pakai dengan akal. Di mana Dengan Yesus kehidupan. mengatakan kasihilah Tuhanmu dengan imanmu? Di mana? Di mana tertulis? Gimana? Di mana tertulis pengajaran Yesus kasihilah Tuhanmu dengan tertulis? Nggak ada. Mengasihi Tuhan. Nggak ada. Tapi kalau Tuhan kasihi kelihatan. Tuhanmu dengan akalmu ada nggak? Ya, kok jadi kelihatan? Yesus kelihatan. Berarti Yesus bukan? Bingung Anda bawa asumsi sih. Beragama itu beriman, iman itu harus bertumbuh. Bagaimana membuat iman itu bertumbuh dengan berakal? Tidak ada itu kasihilah Tuhanmu dengan imanmu, nggak ada. Yang ada kasihilah Tuhan dengan akalmu. Berarti semua aspek yang berhubungan dengan Tuhan kudu akal yang menjadi filter. Dari mana akal? Tertulis di mana? Boleh tahu? Loh, di kitab Anda sendiri menuliskan seperti itu. Kasih Tuhanmu dengan akal, kok jadinya Anda yang bertanya kepada saya. Coba kasih tahu saya di mana. Melebar. Kembali ke Matius topik. 22. Matius 22, Bung, Anda baca. Matius 22. Kenapa ya Kristen kalau diskusi melebar kemana-mana ya? Matius 22, Bang. 22 ayat nomor 37, coba Anda lihat di sana. Masa yang kayak gitu-gitu Bang Sumat yang ngajarin gimana sih? Matius 22 nomor 37. Nah, itu dia. 37. Dengan segenap Iya betul. Ya betul, memang betul. Saya nggak pernah ngajarin Anda salah. Apalagi berdasar data di kitab saudara. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap akal. Itu aja dulu poinnya. Selamatkan diri Anda dengan akal, jangan dengan iman. Iman itu nanti setelah apa yang ada dalam kitab saudara sesuai dengan akal Anda, baru Anda lakoni. Itu yang disebut iman. Jangan imani dulu sehingga apa yang Anda tabrakkan dengan akal tidak sesuai dengan akal Anda tolak. Yang penting iman. Tidak ada perintah Yesus kasihi Tuhanmu dengan iman, nggak ada. Yang ada kasihi Tuhan dengan akal. Maka dengan akal lah kemudian manusia itu sampai kepada Tuhannya, bukan dengan iman tok. Iman itu nanti. Iman itu stasiun terakhir.
Iya, ini bicara, ini kan hukum yang terutama. Nah, itu dia makanya. Dan yang pertama. Nah, makanya. Maka Ya kan? poin standar Ini kan untuk bicara mendudukan hukum Taurat, Pak. Maka kita bilang hukum Taurat itu bicara ini, betul, akal budi. Nah, Yesus ini pelaku Taurat atau bukan? Dia yang menyelesaikan hukum Taurat. Menyelesaikan maksudnya Pak. gimana? Jadi sekarang hukum Taurat Maksudnya tidak menyelesaikan berlaku hukum lagi, Pak. Taurat dengan bagaimana maksudnya? Menyelesaikan. Jadi kita Menyelesaikan tidak perlu maksudnya? melakukan hal-hal itu. Maksudnya? Karena dia yang sudah lakukan. itu. Dia sudah melakukan Fitnah untuk lagi itu kita. kan ku bilang kalian fitnah Yesus lagi. Di mana Yesus Bukan membatalkan fitnah. hukum Taurat? Di mana? Dia menyelesaikan, Mbak. Karena ini kalau tidak diselesaikan, kita akan berdosa terus. Kenapa bisa hukum Taurat itu untuk Anda rupanya? Gimana? Hukum Taurat itu untuk Anda? Ya, untuk ini kan dibuat untuk tadinya kan untuk Israel. Ya Israel, Anda bukan Israel. Gimana sih? Kenapa Anda sibuk dengan hukum Tuhan yang datang kepada bangsa lain? Kenapa Anda yang sibuk? Itu hukum seberat apapun hukum itu hanya mengikat Bani Israel. Kenapa Anda yang kejang-kejang? Hanya karena ada Yesus yang Anda jadikan tameng harus mati untuk menghapuskan perintah-perintah itu. Perintah itu hanya untuk Bani Israel. Makanya Yesus mati sampai 600 kali, sekian kali pun tidak ada pengaruhnya dengan Yahudi. Yahudi tetap aja menjalankan Taurat. Hukum itu kan, Mbak. Gimana, Bang? Dari Muslim kan ikut hukum ini juga kan? Hukum Taurat itu untuk Bani Israel, abangku. Iya, hukum yang sekarang dijalanin kan bukannya ciplakan dari hukum Taurat. Kok ciplakan? Aduh. Kenapa jadi dijiplakan? Kenapa jadi gak berakal sih, Pak? Aduh, kenapa nggak jadi berakal ya? Jangan kawan, jangan. Beda. Syariat yang datang kepada Nabi Musa untuk kaumnya. Al-Quran surah Al-Araf ayat 144-145. Syariat yang datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Kalau Torah spesial, coba lihat di dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai 36. Aku Tuhan akan melakukan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Saudara Victor bukan Bani Israel, bukan Bani Yehuda. Yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Saudara Victor saya ini bukan Bani Israel, tetapi kemudian diajarkan Yesus datang sebagai penebus dosa kita, mati untuk membatalkan segala hukum Taurat. Lah, kenapa bisa dibatalkan? Lah, hukum Tuhannya orang untuk Bani Israel kenapa dibatalkan untuk Yahudi, untuk Romawi? Nggak nyambung kan? Paulus pula yang nulis. Nah, Paulus menulis, baru tulisannya untuk Romawi. Gimana ceritanya tuh? Sama seperti hukum yang ada di Indonesia, perundang-undangan negara Republik Indonesia dibatalkan untuk Malaysia. Itu apa nyambungnya coba? Ada orang mati di atas tiang salib, dengan matinya si Cuplis di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan Undang-Undang Dasar 45 untuk orang-orang Malaysia. Karena nyambung, karena Undang-Undang 45 untuk Indonesia, kenapa orang Malaysia yang dibebaskan? Makanya hukum kita jangan dipaksain hukum situ kan gitu. Lalu untuk apa kitabnya orang Yahudi nempel di kitab saudara? Iya, makanya jangan dipaksain hukum situ. Hukum kita itu ngikutin hukum situ. Ya, hukum situ siapa? Tadi kan bilang tadi. Siapa yang maksa? Hukum negara ini berlaku untuk negara ini. Iya, hukum Yahudi untuk Yahudi. Kenapa Anda? Ya kenapa Anda yang merasa? Hukum yang kita percaya sekarang, kitab yang kita pakai sekarang jangan dipaksain harus ngikutin hukum atau kitab yang kalian percaya. Gitu kan? Nyambung ini. Yang maksa siapa, Bang? Iya, itu makanya jangan dipaksa. Jadi kita cuma cuman beringi aja. Saudaraku Victor, minum dulu kopi, Bang, minum kopi. Begini, Bang. Menurut Bang Juma Faktor ya, hukum Taurat itu untuk Yahudi. Datanya ada, dengarkan dulu Yeremia 31 sampai 36. Kenapa hukum ini, kitab ini nempel di kitab Anda? Kemudian dituliskan oleh Paulus bahwa hukum itu batal total segala perintah dan ketentuannya setelah Yesus mati.
Nyambungnya di mana itu maksudnya, Bang? Apa urusannya coba? Hukum orang lu batalkan, terus matinya anak orang gitu loh. Tolak ukurnya gini Bang Handi. Ya. Percaya nggak Bani Israel kepada pengajaran Paulus? Misalnya, batalnya hari Sabat, batalnya haramnya babi. Percaya nggak orang Yahudi? Kagak. Nggak. Terus siapa Kristen ini yang percaya kepada Yahudi? Paulus. Paulus ini siapa? Karena jelas Bang. Anda belum lahir, orang Yahudi udah kenal Paulus. Tapi kenapa orang Yahudi tidak percaya Paulus? Kenapa justru Anda yang bukan orang? Putus-putus ya, sabar ya. Sama seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sabar. Putus-putus, sabar ya. Gitu loh. Merah jaring beliau. Iya, merah jaring. Iya. Apa-apa. Jadi sama seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW dipercayai oleh sejazirah Arab. Maka kami umat Islam wajar percaya kepada beliau, karena beliau mengatakan kafatal linnas, untuk seluruh umat manusia. Kami manusia. Nah, Paulus datang kemudian mengajarkan tentang kitabnya orang Yahudi. Semua aspek yang kemudian ditanamkan sebagai kaidah tauhid kepada Bani Israel melalui nabi-nabi itu dibatalkan oleh Paulus dengan munculnya Trinitas. Nah, sekarang permasalahannya adalah kenapa orang Yahudi tidak percaya kepada Paulus? Kenapa kita yang orang Indonesia yang justru percaya kepada Paulus? Ada apa? Kenapa Yahudi tidak percaya Paulus? Kenapa Anda yang percaya? Lucu, umat Islam Indonesia ini, kalau Arab dari sejak ribuan tahun silam tidak percaya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, lalu kami menggaung-gaungkan ajarannya beliau di sini. Sementara orang yang hidup sesama dengannya sampai hari ini keturunannya tidak beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kami yang koar-koar, Yesus itu Tuhan, dia adalah teopani daripada Elohim yang datang. Kan lucu. Sementara Nabi Muhammad SAW tidak diterima, Paulus nggak diterima di tempat dia lahir. Bahkan ada kata kunci di dalam kitab saudara di Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau wahai orang munafik, engkau menjebrangi lautan, engkau menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang di luar Yahudi masuk menjadi pengikutmu, dan setelah menjadi pengikutmu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi, siapa ahli Taurat yang keluar menjelajahi daratan dan menyeberangi lautan, membuat sekte baru di luar Yahudi? Itu siapa? Apa nama sektenya? Dan siapa nama orang tersebut? Itu PR buat Anda. Kalau mau jujur, bukan PR, karena Anda bisa jawab hari ini. Tapi karena Anda tidak mau jawab, bukan tidak bisa, tidak mau jawab, tapi Anda menyembunyikan, karena Yesus mengatakan iblis yang menjadi bapakmu dan kau mau mengikuti keinginan bapakmu. Pasti saudara tidak mau mengatakan dengan jujur siapa orang yang keluar dari Yerusalem sampai ke Kiliki, sampai ke Antioquia, sampai ke Roma, mengajarkan sesuatu yang tidak bersesuaian dengan firman Tuhan datang kepada para nabi, dan di mana dia adalah ahli Taurat, dia adalah orang Farisi, dan mendirikan sebuah sekte baru. Itu siapa? Apa nama sektenya? Saya kasih bocoran. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Itulah nama sektenya. Silakan Anda lihat di sana. Ketinggian ilmunya itu Bang Jema. Hanya orang berakal yang bisa menjawab. Victor diam kan kalau dikasih data. Ini ketawa dia. Orang Parisi yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Parisi yang mendirikan sekte di luar Yahudi yang sampai hari ini sekte itu disebut bidat oleh Yahudi, itu sekte apa? Itu tuh. Islam bukan dari Yahudi, Hindu bukan dari Yahudi, Buddha bukan dari Yahudi. Yang dari Yahudi siapa? Yang mengaku dari Yahudi? Itu tuh. Paulus lah. Nah, itu dia. Tepuk tangan buat saya. Ini susah kali, kan nggak dibayar pun. Tepuk tangan. Ini pengajaran edukasi, ya, supaya saudara-saudara itu
Jangan selamanya kemudian mau didoktrin, didogma dengan sesuatu yang sudah sangat jelas kebenarannya. Oke, silakan teman yang lain, saya bikin kopi campur masako dulu, silakan. Masako mahal Bang Juma, kau banterin aja. Udah, lebih mahal itu Bang. Gimana Mas Kevin, ada tanggapan kalau sudah mengenai Yesus menikah? Tadi tidak ada satupun yang bisa menjawab bahwa siapa sih yang ngajarin tuh di gereja itu? Sumber dari mana sih cara kawin mengawin di gereja itu? Siapa yang ngajarin gitu loh maksudnya? Itu kan nggak terjawab juga. Gini gitu. maksudnya, kenapa ngapain? Jadi Mas mau bilang gini, ngapain orang Kristen ngapain kalian kawin? Yesus saja nggak nyontohin gitu maksudnya? Enggak, kan di gereja itu ada laki-laki, ada perempuan, ada pendeta. Maksud saya itu loh, seremonialnya itu loh, caranya itu loh, mencontoh siapa gitu loh maksud saya. Oh, kalau seremonial itu nggak dibahas secara spesifik di Alkitab. Jangankan begitu, beda denominasi aja, itunya berbeda loh. Artinya tidak ada memang yang diambil daripada mencontohkan Yesus waktu hidup, kan gitu ya? Betul. Tapi Yesus itu mengajari. Jadi begini ya, kalau yang saya pahami, menikah itu seperti bernapas. Nah, tugas Yesus itu datang bukan untuk melarang, menjatuhi atau apa segala macam. Yesus ini, maksud saya begini, Bro Kevin. Yesus begini, menikahlah kalian, tapi begini caranya, bukan begini caranya, tapi jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Contohnya yang tadi udah saya khawatirnya nanti Bang Kevin, apa yang sudah disebutkan oleh Tuhan tidak boleh apa. Yang jadi problematika ini gini Bang Handi. Ya. Bang Handi itu lahir dan besar mengimani bahwa segala hal itu dari cara melakukan hal yang sekecil apapun itu sudah diatur oleh agamanya Bang Handi. Bahkan aku kalau dengar memakai celana itu pun harus ada ukurannya, harus di atas lutut apa segala macam. Jangan diperlebar lah Mas Kevin dengan contoh yang enggak sinkron. Enggak, gini. Jadi dengan dasar itu, dengan dasar mindset yang kayak gitu bahwa segala hal harus diatur oleh agamanya, muncullah di pemikiran Bang Handi, kenapa nggak ada tokoh yang mencontohkan di Kristen bagaimana cara kawin. Itu pasti landasan berpikirnya Bang Handi. Dan kalau Bang Handi bertanya dengan landasan berpikir seperti itu, mohon maaf nggak akan ada satupun jawaban dari orang Kristen. Oke, kalau begitu silakan gantian sedikit dari saya sebelum diganti oleh Bang Juma. Yang jelas tidak ada contoh ya sudah. Makanya saya khawatirnya nanti pernikahan itu nggak sah sebagaimana sesuai dengan ajaran para nabi, ajaran Yesus juga. Itu sih himbauan saya. Kalau nggak ada dicontohkan oleh Yesus, ini hanya diskresi pada Bapak Gereja. Saya khawatir nanti di kemudian hari ditegur oleh Yesus yang ada Tuhan kan itu. Kalian kok nikah kayak gitu? Nggak seperti para nabi atau nggak seperti dengan saya yang pernah saya lakukan. Saya khawatir nanti Anda kan sudah juga mengakui bahwa setiap denom juga berbeda-beda. Nah, mohon dibuka cakrawala berpikirnya. Suatu hari nanti ditegur loh, kok bisa jadi begini gitu loh maksud saya. Itu maksudnya. Silakan lagi Bang Juma. Iya. Jadi gini saudara Kevin. Kalau Anda mengatakan tentang prosesi nikah kawin di gereja itu tidak ada dasar pijakannya dari pewahyuan, maka Anda harus siap-siap kemudian mendengarkan dalil dari Yesus, dan Andalah yang menilai kemudian agama Anda ini. Ketika kemudian dikatakan oleh Yesus kepada Bani Israel muridnya di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Pegang itu baik-baik. Pegang itu baik-baik. Lalu kemudian tolak ukur penilaian agama saudara adalah ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 14, adalah lebih baik jika aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mendatangkan penolong lain
yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan dan penginsafan pengiraan dosa. Di dalam Yohanes 16, Bung, adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang. Rupa-rupanya penghibur itu ketika datang, dia akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, di antaranya tentang hukum nikah tentunya. Hukum Enggak. Penghibur itu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan. Hah? Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan segala hukum-hukum. Oh, oke. Oke. Nah, sekarang permasalahannya ketika kita berbicara mengenai hukum-hukum, di dalam Ulangan 33, data nomor 4 sampai 5 dan juga nomor 10, jelas sekali di sana diterangkan kemudian Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Ia menjadi raja di mana itu dikatakan di sana. Ketika kemudian Nabi Musa alaihissalam datang kemudian kepada mereka, jelas dikatakan bahwa orang Israel diajarkan peraturan-peraturan Tuhan dari Musa kepada Yakub dan keturunannya. Hukum-hukum ini berlaku kepada Bani Israel, dan kemudian mereka diperintahkan untuk menjalankan secara runut. Yeremia 31 yang saya bacakan tadi jelas, mereka orang Bani Israel diberikan hukum-hukum di dalam setiap prosesi. Bahkan cara mereka menikah pun diatur. Untuk itulah kemudian, maka aturan yang datang setelah Yesus terangkat adalah aturan yang lebih sempurna, yang lebih baik. Ingat Matius 5 nomor 20, jika hidup kebenaran keagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih sempurna dari hidup keberagamaan aturan-aturan yang datang kepada Nabi Musa, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Tengok jawaban Anda soal ini. Tidak ada diajarkan tentang nikah di kami. Berarti sudah gugur di situ, Bung. Sorry, jelas. Nggak ada diajarkan ritualnya secara spesifik seperti apa. Lah iya emang, kalau menikah ada nggak diajarkan? Jadi yang selama kita mengimani bahwa kita dan pasangan disatukan oleh Tuhan, itu saya kurang apa sih? Cuma itu yang saya imani. Oke Bung ya, jadi jelas ya bahwasanya di dalam kitab saudara ada satu hal yang menarik. Ada guru saya di sini. Di dalam kitab saudara bahwasanya suami diperintahkan berlaku ya seakan-akan mereka tidak menikah. Itu yang perlu saudara pahami. Itu tertulis di mana itu, akhi? Seakan-akan mereka suami-suami ini 1 Korintus 7 ayat 29. Iya. Jadi dikatakan jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kau tidak akan masuk ke dalam surga. Ternyata di dalam kitab saudara, mereka yang kemudian sudah punya istri itu diperintahkan berlaku seakan-akan tidak punya istri. Cek 1, 2. Itu salah satu kaidah tentang pernikahan dan berumah tangga di dalam kitab saudara. Ya, Bang Juma. Ya, sabar. Bang Juma. Dengan demikian bahwasanya ketika dikatakan jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat, kalau hari ini kemudian masih menjalankan Taurat tidak memenuhi syarat, karena harus lebih baik. Jadi kalau ada orang yang masih menjalankan Taurat tidak lolos, harus lebih sempurna dari ajaran Taurat, barulah bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Bang Juma. Iya Kak Ros. Begini, ini tadi teman-temanku Kristen ini kurang membaca Alkitab. Adanya ditulis di Alkitab tentang suami dan istri bersama di salib. Ini pelajaran sekolah sahabat kami, triwulan keberapa ini? Juli, Agustus, September, Oktober, yang kami bahas selalu setiap hari sahabat. Dia berganti-gantian satu minggu. Ini suami dan istri bersama di salib, judulnya yang kami pelajari. Ayat hafalan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat dan kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat
jemaat kudus dan tidak bercela. Begitu juga dengan suami istri harus kudus, jangan bercela, jangan ada ya perselingkuhan, jangan ada yang bercela lah. Jadi diibaratkan suami istri itu serupa dengan jemaat dengan Kristus. Jadi semua ada datanya, Bang Juma. Enggak, Bu. Jadi Enggak, Bu. orang ini maunya kayak kalau di Kristen itu ya itu kayaknya gimana kaki kanan itu kalau sudah suami istri yang kita tanya ini sebelum suami istri, itu yang kita Nah, tanya. tunggu gini Bang Juma, kami di Kristen kan ini sudah dibuat apanya, dia dituliskan di dalam Efesus. Terus pendeta kami mengatur bagaimana cara-caranya pernikahan. Nah, itu. Aturannya seperti ini, dari pihak laki-laki, dari pihak perempuan, semua dipersatukan. Pertama-tama sebelum pernikahan masih ada acara konseling 2 minggu kalau kami, ya. Konseling dia dulu, dia dibelajari dulu perawankah dia atau masih sudah hamil, harus itu diselidiki dulu, dicek oleh dokter kesehatan lagi, harus ada suratnya bahwasanya dia perawan. Kalau dia perawan masih suci, berarti dia diberkati di gereja. Tetapi kalau dia sudah hamil, pendeta tidak berani mengawinkan itu di depan gereja. Dia itu hanya didoakan. Nah, begitu. Mana, jangan kalian bilang nggak ada peraturannya. Oh, paten peraturannya kalau di Kristen. Peraturan di Alkitabnya mana itu yang ditanyakan? Itu ini di Efesus. Enggak, itu betul ada. Cuma yang maunya orang ini tuh ada yang kayak pas ritual itu ngapain aja, siapa aja yang boleh datang. Itu di suami undangannya, istri, Bu Darni. dan apa segala macam. Yang kita minta ini pra. Kan kalau di Kristen, kan kalau di Kristen itu laki-laki suka sama perempuan, mereka kemudian sudah punya Nggak boleh. anak, sudah Nggak bisa. Nggak bisa gitu. sudah lalu Nggak kemudian ada. tinggal Nggak ada. lalu tinggal serumah, punya anak, mereka cocok menikah di gereja. Nggak Kan itu bisa di kebanyakan kayak gitu. Kristen. Nah sekarang, boleh gitu, sekarang mana syarat sah nikahnya? Kan udah dibilang Bang Juma, kalau kami jemaat, dia kan sudah terdaftar di gereja itu. Jadi kan kalau sudah terdaftar di gereja itu harus ada peraturannya. Nanti udah dibilang Berarti aturan yang dibuat-buat kan? Iya, kan dibuat untuk membuat umat itu menjadi teratur gitu. Karena sudah ada perikopnya di sini. Nih, Bu, contoh. Hai suami, Efesus 5 ayat. Hai, itu suami sudah rumah tangga itu, Bu. Iya, terus pendeta lah yang menjabarkan sedalam mungkin gitu. Diajari kami semua para umat itu agar menjadi teratur kalau menikah gitu loh. Aturan dari pendeta. Oke. Sekarang kita lihat contoh di dalam Kejadian 34 misalnya. Katakanlah hadiah apa yang kalian inginkan dan tentukanlah emas kawinnya. Saya akan memberikan apa yang kalian minta. Asalkan kalian mengizinkan saya mengawini gadis itu. Karena Sikem telah menodai kehormatan adik mereka Dina, anak-anak Yakub, berbohong kepada Sikem dan Hemot ayahnya. Kata mereka kepada kedua orang itu, kami malu mengizinkan adik kami kawin dengan orang-orang yang tidak bersunat. Ini syarat. Kami hanya dapat menyetujui permintaanmu itu dengan satu syarat, yaitu kalian harus menjadi seperti kami. Artinya semua laki-laki di antara kalian harus disunat. Ini syarat. Setelah itu kami akan menyetujui usulmu tentang kawin campur itu. Kami akan menetap di tengah-tengahmu dan menjadi satu bangsa denganmu. Tetapi jika kamu tidak mau menerima syarat-syarat kami, ada syarat yang harus dilakoni ketika ingin menikah berdasarkan dengan data yang ada di kitabnya orang Yahudi. Kami tidak mau disunat, kami akan mengambil kembali gadis itu dan pergi. Nah, bagaimana ceritanya? Sementara di kitab saudara, ya syarat nikah itu apa? Di sini di kitabnya orang Yahudi, syarat sahnya nikah salah satunya sudah sunat. Ini syariat. Nah, dikatakan jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari yang tadi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Yang ibu ceritakan itu suami istri. Tunggu dulu, Bang Juma. Ini ya, pertama mengasihi gereja. Gereja lagi. Apa itu kok ribut kali? Orang main drum di sebelah. Lanjut, udah nih.
jangan lagi gitu-gitu habisin kupingku sakit. Iya, Ani. Udah? Ani. Roma, tunggu dulu Roma. Pertama, mengasihi gereja sebagai mempelai wanita. Efesus 5 ayat 25. Kita tidak boleh lupa bahwa ini adalah pekerjaan hati bagi Yesus, atau dia mengasihi kita. Yang kedua, ini trip-trip mau apa ya? Mau acara pesta pernikahan ini digambarkan. Nomor 2, mengasihi gereja sebagai mempelai wanita. Nah, itu dia. Ini diibaratkan gereja dan apa? Dan umat. Nah, dan suami istri. 2 tadi memberikan dirinya sebagai mahar. Nomor 2. Dalam konteks pengaturan pernikahan kuno, mempelai laki-laki akan membeli pengantin wanita dengan mahar. Biasanya sejumlah besar uang dan barang berharga begitu besar sehingga ekonomi desa kuno bergantung pada adat istiadat. Kristus membayar harga tertinggi bagi gereja sebagai mempelai perempuannya karena dia menyerahkan dirinya baginya. Efesus 5 ayat 25. Dalam inkarnasi dan di kayu salib, dia memberikan dirinya sebagai mahar. Ketiga, memandikan mempelai wanita. Persiapan pengantin wanita adalah bagian penting dari perayaan pernikahan kuno. Itu ada semua. Mau kubacakan yang kelima ini? Sabar kalian menunggu. Ya, silakan Bu, silakan. Oke. Yang ketiga, memandikan mempelai wanitanya. Persiapan pengantin wanita adalah bagian penting dari perayaan pernikahan kuno. Seperti juga pada zaman sekarang, pengiring pengantin dan kerabat wanita dari pengantin wanita mempersiapkannya untuk upacara tersebut. Paulus bagaimanapun membayangkan mempelai laki-laki, Ilahi mempersiapkan mempelai wanitanya untuk pernikahan. Dialah yang menguduskannya dan menyucikannya dengan membasuh air. Efesus 5 ayat 26. Satu rujukan yang mungkin untuk baptisan. 4. Mengucapkan firman perjanjian. Itu kan ada nanti perjanjian pernikahan. Mengucapkan firman perjanjian. Pembersihan ini dilakukan dengan firman. Efesus 5 ayat 26. Merujuk pada perkataan janji bahwa mempelai laki-laki ilahi berbicara kepada mempelai perempuan dan seterusnya, masih panjang ke bawah. Yang kelima, mempersiapkan dan menghiasi pengantin wanita. Ketika mempelai wanita akhirnya dipersembahkan kepada mempelai pria, dia sangat cantik, tampil dalam kemegahan yang sempurna. Efesus 5 ayat 27. Kristus tidak hanya memandikan mempelai wanita, dia mempersiapkan dan menghiasinya juga. Jadi Bang Juma, kami jelas adanya ayatnya Bang Juma. Gitu. Jadi kan teman-temanku Kristen yang lain kan ini karena Ibu ada baca surah mana? Dibaca beda sih. Kan sudah ada Efesus lah, apalah. Efesus. Kan Iya, ada yang dibaca Efesus beda 5. Apanya beda? Efesus 5:27 contoh ya. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Kok beda dengan yang dibaca Bu Darni? Coba Bu Darni apa yang dibaca tadi? Ini tadi menjelaskan yang kelima. 5 ini Pak Ustadz, 5 dia cara-caranya. Ini. Efesus 5 kan ayat 27 kok beda isinya? Tunggu ya. Yang kelima, mempersiapkan dan menghiasi pengantin wanita. Itu perikopnya yang kelima. Itu cara-caranya yang kelima. Ketika mempelai wanita, ini keterangannya, ini pelajaran sekolah sahabat kami ya Pak Ustadz. Nah, yang kelima, mempersiapkan dan menghiasi pengantin wanita. Ketika mempelai wanita akhirnya dipersembahkan kepada mempelai prianya, dia sangat cantik, tampil dalam kemegahan yang sempurna. Efesus 5 ayat 27. Kristus tidak hanya memandikan mempelai wanita, dia mempersiapkan dan menghiasinya juga. Gitu Bang, Pak Ustaz. Oh beda? Apanya beda? Efesus 5 ya kan 27. Nih, coba dibesarin Ustaz Nandar, kok beda isinya? Nih. Udah hilang. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya
dengan cemerlang, tanpa cacat atau dengan tanpa cacat atau kerut atau serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Kok beda dengan yang dibaca Bu Darni? Iya, ada lagi itu di bagian yang di antara yang kelima itu Pak Ustadz. Ada itu. Jadi maksudnya begini. Maksudnya gini, kesimpulan. 527 kan nggak sama dengan yang Bu Darni baca. Nggak sama dengan yang Bu Darni baca. Nah, ketahuan. Bukan, aku membaca pelajaran sekolah sahabat kami loh. Untuk apa aku berbohong? Ini kan kalau gitu gini Bu Darni. Tapi aku dikit aja nih. Jadi gini Bu Darni, sepertinya Advent lebih terperinci daripada Yesus. Itu sih. Enggak. Kan tetap juga Efesus 5 ayat 26, Efesus 5 ayat 27, di Efesus 1 ayat 3 sampai 14, Efesus 2 ayat 1 sampai 10, Efesus 5 ayat 26, Efesus 5 ayat 25. Di situ semua dia ya disingkatkanlah di bagian yang kelima ini gitu. Yang pertama tadi mengasihi gereja sebagai mempelai wanita. Yang kedua memberikan dirinya sebagai mahar. Yang ketiga memandikan mempelai wanitanya. Yang keempat mengucapkan firman perjanjian. Yang kelima mempersiapkan dan menghiasi pengantin wanita. Gitu dia. Itulah ya, nanti ayatnya, kan cuma ayatnya nggak cocok Bu Darni, ayatnya nggak cocok. Iya itu maksudnya yang jadi Pak. Masalah. Iya Pak, di situ nanti semua mulai dari Efesus 5 ayat 25, 26, 27. Di situ dia Pak. Dibaca apa bunyinya? Ayo kita tunggu ya, aku lihat dulu ya. Aku mau tadi baca di bukuku itu. Ya apa yang di buku itu apa? Ini di sekolah sahabatku tadi. Sekarang aku ngambil Alkitab. Itu. Baca 5. Alkitab. Nih saya dari Alkitab langsung nih. Supaya dengan demikian ia menempatkan sama dengan yang di aplikasi. Nih, judulnya ini Pak, hidup sebagai anak-anak terang. Itu dia Pak. Judulnya kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Efesus 5 ayat 25. Taat dan kasih. Ya, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ya udah, judulnya aja Pak, kita sudah diajarkan untuk menjadi pasangan yang bagus. Dengan yang Anda baca gitu loh Bu, itu yang jadi masalah. Iya, itu kali Pak disimpulkan, diringkaskan supaya jangan terlalu penuh ini bukunya Pak. Gitu loh. Yang jelas kan sekarang tadi ceritanya di Kristen nggak ada acara sesi pernikahan kan gitu. Yang jelas ini dia yang aku bacakan tadi. Kami teratur kali. Jadi apalagi kan kita ini kan sudah memang tercatat di jemaat itu. Mana boleh kita main-main. Sedangkan berzina aja langsung dipecat langsung. Begitu aku ketahuan berzina, ketahuanlah aku eceknya ada pacarku di luar. Tapi aku kan janda ini. Ketahuan aku di luar ada mainlah sama orang. Ketahuan sama orang jemaat, aku diturunkan dari pekerjaanku. Tadinya aku ketua BWA, aku langsung dipecat, diskor dulu aku 6 bulan. Itu dia. Mana bisa main-main kalau di organisasi, kalau sudah teratur dia, apalagi sudah ada peraturannya. Gitu loh. Kristen yang lain pun begitunya, adanya peraturannya. Cuman teman-teman itu kadang lupa dia di mana tertulis ayatnya. Kalau nggak mungkin, mana bisa sembarangan di keluarga Kristen. Mana bisa? Iya, namanya Efesus ini tidak berbicara upacara pernikahan. Ini berbicara bagaimana hidup suami istri. Kalau ini Anda bawa ke acara pernikahan nggak nyambung Bu. Tapi karena beginilah. Sudah disebut suami dia. Pak, tapi walaupun apa perkataan orang Bapak, yang jelas di mata kepala saya lihat peraturan gereja itu ketat, tidak bisa main-main. Itu udah dibilang, sedangkan dia nggak perawan aja, kan nanti diperiksa Pak ke rumah sakit, dia diperiksa selaput darahnya perawan atau enggak. Kalau dia nggak ajaran perawan, Advent, bukan ajaran Yesus. Ya, itulah bukan itu. Sekarang kita kan melihat ke peraturannya, ke teraturannya. Kan agama itu kan supaya jangan kacau. Nah, jadi para pemimpin itu harus mendidik umatnya menjadi teratur. Kan begitu. Kalau sudah kacau balau
petingginya, mana mungkin teratur lagi anggota-anggotanya. Jadi harus dia tercatat dan tersusun rapi gitu loh. Ya kalau gitu ya terima kasihlah sama pemimpin-pemimpin Advent yang sudah merapikan tata cara menjadi pernikahan gitu. Jangan sama Yesus atau Paulus. Nggak ada yang nulis mereka soal mempelai wanita itu harus ngapain. Enggak, pendeta itu membuat supaya lebih teratur lagi. Kan ini kan langsung di TKP. Kalau Paulus dan Yesus hanya dia membuat sesimpel mungkin ayatnya gitu aja. Hanya dibuat di dalam eceknya Efesus 5 ayat 22. Kasih Kristus dasar hidup suami istri. Gitu aja. Terus nanti itu makanya ada wakilnya, itulah para pendeta. Itu kan ini loh Bu Darni itu kan dikasihnya Efesus lebih tepatnya setelah menjadi suami istri. Kalau sebelum menjadi suami istri kan nanti orang-orang jadi pada berzina. Enggak boleh. Kalau di gereja kami enggak ada. Udah dibilang dipecat kami, kalau dipecat enggak boleh loh. Ayat yang menempelkan diri itu jadi suami istri kasih ya, Kores. Enggak usah dulu jauh-jauh. 1 Korintus 6. Contoh dulu Pak Ustadz Kores, Bang Juma. Contoh dulu. Ini Bu Darni ini udah tahu salah tapi masih mengelak ini Bu Darni. Kok mengelak? Aku langsung melihat di kepalaku, mataku sendiri yang berzina. Ini yang ditanya dipecat menjalankan prosesi pernikahan bagaimana, bukan setelah menjadi suami istrinya. Kan kami umat Kristen sudah melihat bagaimana sesi pernikahan itu. Udah dibilang di mana melihatnya? Konseling langsung nyata. Kan jemaat kami itu 2 minggu konseling itu siapa yang ngomong? Yesus, Paulus atau Advent? Ya, itu organisasi gereja itu wakil ya Tuhan udah, itu organisasi gereja bukan ajarannya Yesus atau Paulus. Ya itu urusan kalian lah saya. Yang jelas aku nggak mau pening-pening. Aku mau yang teratur. Sebaik apapun kalau tidak ada panduannya itu percuma Bu. Karena yang dalam jelas, Amsal 3 ayat 5 dikatakan jangan kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Jadi sebaik apapun ya kalau itu nggak ada panduannya dari Bible ya percuma. Nggak ada nilainya seperti kain kotor saja. Kan terserah kalian mau kalian bilang kain kotor, yang jelas Yesus membilang kain yang bersih kami. Kalau kalian bilang kain kotor terserah. Bu. Percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Nah, Anda menikah dengan cara berbagai macam cara itu dapat dari mana? Kalau hanya dari peraturan-peraturan kan sudah tadi ayatnya Pak. Pengertian sendiri Pak Bu. Pak, yang nomor 1 tadi Efesus 5 ayat 25, mengasihi gereja sebagai mempelai wanita, udah ditulis ayatnya. Yang kedua, memberikan dirinya sebagai mahar, ada ayatnya juga di situ ditulis Efesus 5 di ayat 25 juga di situ juga tertera. Enggak ada. Efesus 5 ayat 25, hai suami kasihilah istrimu bagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Enggak ada mahar di situ Bu. Enggak ada. Ini Bu Darni ini kok bohong-bohong aja. Bu Darni itu tiba-tiba jadi suami istri tuh. Kok tiba-tiba jadi suami istri? Dengar dulu, ini buku yang kubaca pelajaran sekolah sahabat. Ini adalah sekolah sahabat sedunia, ya. Ini sedunia. Judul bukunya apa itu? Judul bukunya apa? Surat Efesus, pedoman pendalaman Alkitab sekolah sahabat dewasa, Agustus September 2023. Udah? Pedoman pendalaman sekolah Alkitab dewasa itu judulnya ya? Iya, pedoman langsung tempel di belakang Wahyu, Bu Darni, gas. Sekolah sahabat dewasa, Juli. Sini, surat aku ada lemnya nih. Mau nggak? Mau nggak ditempel di belakang kitab Wahyu tuh supaya makin pas? Tempel gitu. Jadi setelah kitab Wahyu ada kitab sekolah pendalaman Alkitab gitu. Enggak, ini Kores. Yang dibilang itu enggak begini. Ini peraturan sidang. Jadi ini membuat supaya umat itu teratur dan tentram. Jadi supaya jangan kacau balau. Namanya juga agama, artinya jangan kacau balau. Iya, yang kita sesalkan Bu Darni. Bu Darni itu dikit-dikit. Yang kita sesalkan itu kenapa malah organisasi yang ngaturin pernikahan, bukannya Tuhan, gitu loh.
Ya, Tuhan kan hanya membuat ayat yang simpel, terus para pendeta lah mengapakannya, membuat bagaimana supaya bagus gitu loh. Karena mereka Kalau itu nanti juga kalau misalnya gua nih, Bu Derni, kalau gua sekolah pendeta, gua lulus, gua boleh dong bikin cara gua pernikahannya. kalau itu membuat umat itu menjadi baik, itu Tuhan kurasa nggak marah loh. Asik, siap. Jadi di gerejanya Kores pernikahan itu cewek dan cowok harus bisa salto ke belakang 2 kali. Kalau nggak bisa nggak sah pernikahannya. Sip. Itu kan sesat kan? Itu sesat berarti Aduh, nggak sampai muncul apa? dibenarkan. Kalau yang sesat terserah gua dong. jangan. Terserah gua dong, gua pendetanya. Kan namanya kita harus hidup di dalam kebenaran. Kebenaran. Apa Ya iya itu salto ke kebenarannya. belakang? Nanti gerejanya Kores, Bu Derni, gerejanya Kores itu mengecek kebenaran dengan cara mempelai wanita sama pria harus bisa salto ke belakang 2 kali. Kalau nggak bisa berarti mereka udah nggak perawan dan perjaka gitu. Itu kegelapan itu ajaranmu itu. Ya kesaltoan lah, gimana sih? Oke, beres. Bu. Udah kan? Udah di iman kami Kristen. Kalau mengenai ini lagi. Sebentar, belum lagi masuk, belum lagi. Ya, silakan. Sebentar. Iya, Tadi saya. menyatakan kan gitu kan bahwa aturan gereja itu jangan ketat kan gitu kan. Iya. Pertama tentang masalah perkawinan kan. Tetapi kenapa di gereja itu kaum pelangi itu malah diizinkan untuk kemudian dinikahkan di dalam gereja itu? Udah. Silakan Ayatnya, dijawab. maaf ya, ayatnya ada di dalam Alkitab, maaf ya. Pelangi-pelangi tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Jadi ada kalau ada pendeta mengesahkan pelangi-pelangi, neraka bagiannya. Gak ada katanya tempatnya di surga. Ada ayatnya. Itu urusan mereka. Yang melanggar itu biar nanti mereka dihakimi. Ada ayatnya. Pelangi-pelangi tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Makanya di Amerika mau dibuang Alkitab karena ada dicatat. Mereka mau menginginkan yang seperti itu. Makanya mereka mau membuang Alkitab. Gitu dong. Ada ayatnya. Mau kutunjukkan ayatnya. Pelangi-pelangi pemburit tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Tahu kan pemburit yang memasukkan ke lubang dubur? Tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Loh, itu kan artinya apa? Itu kan artinya kalau main lubang belakang nggak boleh gitu. Tapi kalau cowoknya lewat lubang muka gimana? Aduh, jangan gitu, Kores. Ini kita belajar firman Tuhan, jangan dia papain loh. Kita berdosa aja Kores. Janganlah kayak gitu. Kau Kores kayak gitu ngomong, semakin banyak dicatat malaikat dosamu. Jadi gini. Kita ngomong. Wahono Wahono, ya sumenep sayangku. Ini di Biblos nggak boleh lewat belakang. Oke, ini kan aku ada hidung 2 lubangnya. Siap gitu dia. Enggak gitu dong. Kita masuk harus dong kerajaan sorga. Masuk kerajaan sorga, lubang hidungnya gede 2. Kores, masukkanlah ke lubang yang sudah ditentukan. Udah? Nggak ada tertulis itu. Loh, nggak usah lah munafik lah. Kita nggak usah panjang-panjang lebar. Kok yang munafik, munaroh ada. Gini ya Kores, di dalam Alkitab ditulis yang Mereka memasukkan udah ke hilang lubang dubur, tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Ya? Lah iya, tapi kalau misalnya cowok-cowok ini misalnya siapa nih, Anderson sama Stephenson ini mainnya lewat lubang hidung kan nggak ada masalah. No comment kalau kau Kores, no comment. Oke. Menang. Bahkan kalau Kores mau. Gitu. Jadi kita topiknya apa ini? Ya. Ayo, aku terserah. Najis-najisan lah semuanya, pikiran yang sehat. Iya, kan kita kan. Ya gimana mau pikirannya sehat kalau aturannya nggak ada gitu loh kawan-kawan Kores. Kores. Nggak mungkin agama itu tidak mempunyai peraturan. Kalau tidak punya peraturan, nggak sanggup pemerintah untuk merawat negara ini. Biar kau tahu itu, Kores. Kau harus tunggu dulu kau. Kau, Kores, harus kau doakan gereja, masjid, apalagi wihara, semua Buddha berdiri. Karena di dalam gereja itu, di dalam masjid itu, di dalam wihara itu, semua diajarkan untuk melakukan kebaikan. Namun kalau pemerintah menuntut lagi semua. Kalau pemerintah menjaga semua negara umat
rakyat Indonesia ini takkan sanggup. Harusnya pemerintah berterima kasih kepada gereja, masjid, dan semua rumah-rumah ibadah. Harusnya mereka pemerintah itu mengasih setiap tahun piala dan kalau boleh dikasih duit karena pendeta Piala itu apa sudah. jadi? Antar rumah ibadah lomba poli. Dapat Dengar piala. dulu, karena petinggi agama itu dan pertua ibadah itu sudah menuntun umat-umatnya itu ke jalan yang benar. Biar kau tahu. Oke, bacakan ayat, Bu. Ya boleh, silakan. Iya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ini ajaran Yesus. Nah, sini gua bawain ajaran Paulus. Ajaran Yesus mengajarkan bahwa hatinya harus suci. Nah, sekarang kita lihat ajaran Paulus ya. 1 Timotius 5:20. Ini. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Nah, ini yang gue lakukan sekarang. Gue tegorin satu-satu orang Kristen nih, gitu. Apa? Apa yuk? Apa yuk? Apanya mau tegur? Apa mau kau tegur kami? Ku tanya kau dulu. Terus mau tegur orang. Apa mau kau tegur kami? Ya itu kawin itu tadi. Apa? Kami sudah teratur. Yang kami Kristen. yang atur Advent bukan Yesus. Kan hatinya suci. Iya. Kan hatinya suci. Ya kan? Apalagi mau? Ya memang orang-orang hatinya suci, sudah disucikan. Ya udah kalau gitu kan berarti orang-orang yang misalnya ada cowok yang menikahi cowok juga kan itu suci juga gitu. Apa yang nggak suci? Itu kan itu najis namanya. Kan nggak lewat lubang belakang, lewat lubang hidung tadi gue bilang. Kores. Gitu ya, Apa? Tuhan menyuruh beranak cuculah, penuhilah bumi ini. Kalau kau pedang lawan pedang, bisa kau beranak cucu. Wah, kalau gitu Yesus sama Paulus salah karena nggak kawin mereka berdua. Hah? Beda, jangan kau samakan Yesus. Yesus itu curang. selamat. Standar Dia ganda. suci. Standar ganda. Nah itu kesalahanmu. Kau Kenapa mau Yesus nggak kontribusi kepada populasi dunia? Itu kotor pikiranmu itu. Maunya kayak gitu. Lo kalau kawin kotor, kenapa orang Kristen kawin semua? Ya, ayo lo. Hatinya suci. Maju jatuh, mundur ke jungkang. Ayo. Enggak, kita salah. Hatinya suci kan? Iya, hati kami suci. Kalau hatinya untuk suci. pernikahan, ya. Jadi menikah. Kalau gitu Yesus sama Paulus nggak suci hatinya karena nggak menikah. Ya, kan dia suci, dia tidak menikah. Iya. Jadi yang menikah sama nggak menikah sama-sama suci. Iya betul. Ya udah kalau gitu jangan salahkan orang-orang yang menikahi dengan landasan kasih. Ya kan? Kalau kau sanggup nggak kawin, Kores. Bukan gitu, itu birahi namanya. Apa hayo namanya? Itu birahi namanya, berdasarkan dosa. Tanya orang-orang yang ngawinin, tanya cowok-cowok yang ngawinin cowok, apakah mereka karena birahi? Kores. Nikahinnya enggak. Kamu iri. Nggak peduli gua. Ya kan kenapa kamu ungkapin? Berarti kamu pengen. Lo bukan pengen kok berarti. Kamu pengen ya? Lihat itu di gereja-gereja. Mereka tuh atas dasar kasih, bukan atas dasar birahi loh. Itu tersesat itu. Loh, jangan menghakimi sesama kawan-kawan. Orang itu sesat kalau begitu, nggak sesat. Udah ada jangan ayatnya, menghakimi. Cuma Yesus Kores. yang boleh menghakimi. Gimana sih ini kawan-kawan Kristen ini? Kores. Kristen kok menghakimi? Pak Kajak, apa? Oh, parah. Mereka ini gua kasih fotonya ya. Parade. Iya. Gak ada tempatnya pemburit di kerajaan surga, Kores. Mereka lewat lubang hidung, Bu Darni. Aduh. Oh, kau ini Kores, jangan gitulah. Kan udah ditulis, Kores. Iya, mereka tahu firman-firman Tuhannya mereka tahu, makanya mereka lewat lubang yang lain. Ini gimana sih? Kamu mau gitu? Enggak, ini gua hanya berharap kawan-kawan Kristen tidak menghakimi sesama Kristen. Gitu, kamu pengen gitu. Oh, ini ayatnya. Ini kalian jangan menghakimi kawan-kawan kalian sendiri loh. Aduh, Kores, dengar, Pak. Tersesat ya tersesat, kita tegur. Ini ayatnya 1 Korintus. Tunggu dulu, 1 Korintus 6 ayat 9 sampai Yesus aja mengajarkan kasihilah sesamamu loh.
Oi, diam dulu. Pemburit Ya, banci itu kan berarti tidak dia ada ngasih tempatnya di kasih kerajaan agape. surga. Dengar ya, 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Pemburit banci tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Udah, diam kau Kores. Ayat-ayatnya. Ya, diam kau. Nanti pas dihakimi sama Yesus, mereka kan bilang, saya tidak lewat burit, saya lewat hidung gitu. Udah, Aman. jangan lagi kau banyak bicara. Udah ada ayatnya. Itu sesat itu. Lah iya kalau lewat lubang burit, ini lewat lubang hidung masa disalahin. Kores. 18 ada 22. Janganlah Kamu sesat ya, Kores. cara orang. Lo kok saya yang sesat? Iya, Iyalah. kamu sesat. Ini aku cuma mencoba mendamaikan kalian dengan kekerasan cabang Eropa dan Amerika. Kamu nggak ada Roh Kudus. Lo kok nggak ada damai ini? Gue ngobrol damai-damai lo. Gua ini gua dialog sambil pegang mawar lo kawan-kawan. Kurang damai apa Nggak coba? mungkin orang berbicara kayak gitu ada Roh Kudusnya. Nggak mungkin lah. Iya. Itu sesat. Lo gua ada rohnya macam-macam, ada roh takut Ya akan kan, Tuhan, najis ada. ada roh Yaitu roh apa deh, jin. roh kerajinan tangan. Roh Ya, jahat kau Kores, roh jin jahat. memang ada sama Rohnya kamu. apa aja ya dalam gua ya? Coba. Iyalah, masa Itu kau mau jin itu masa sama kau mau kami. suruh pemburit itu boleh di Kristen? Enggak boleh, kan udah ada Ya ayatnya. kalau pemburit salah benar, tapi kalau pengidung sama penguping, coba Nggak ada, yang lewat nggak lubang ada. hidung lubang kuping, masa mau Untuk disalahin? apa? Untuk apa kau masukkan ke lubang kuping istrimu? Kenapa Kutanya kamu kau dulu. pikirannya Ya kalau emang teman Kristennya segede gitu, mau gimana? Kalau pasti Ya, diceraikan Kores, kalau kau buat burungmu itu ke lubang hidung istrimu, diceraikan istrimu kau langsung, biar kau tahu. Oh nggak boleh dong, kan dibilangnya gini Iyalah. kata Yesus, barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, maka dia telah berbuat zina. Nggak boleh dicerain. Bukan, tadi kan kau bilang dimasukkan ke lubang hidung. Kalau istrimu kurasa kau masukkan burungmu itu ke lubang hidung. Jangan pakai perasaan, Budi Arni suka sakit. Pasti diceraikannya kau. Tadi saya mau kembali Iya, iya, ke iya, Bang iya. Duma tadi ya. Kata Bang Duma, kasihilah Tuhan Allah. Gurunda masuk Gurunda, aku partai hiburan aja. Dengan segenap jiwa. Itu mulainya hati itu iman itu ada di mana sih? Udah jangan terpancing. Udah kelihatan. Saya mau tegur nih, Bang Juma sesat karena dia nggak mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Itu hati itu mulai ada iman nggak? Pasti iman. Nggak mungkin lah. Kok akal budinya kan terakhir itu. Gurunda mute-nya. Atau Satsugi atau siapa? Bang Handi. Mana ada? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, berarti ada imannya. Segenap jiwamu dengan perasaan, segenap kekuatanmu dengan usaha. Udahlah. Ini aku Dan siksa aja. kasihilah Tuhan Allahmu dengan akal budi. Itu baru terakhir itu benar. Itu tunggu, Kevas ini ya aku kalau itu biasa mengasihi yang seperti biasa. Yang keren dari Kristen itu mengasihi musuh, itu keren banget. Keren banget itu. Iyalah, kasih musuhmu. Coba gue pengen tahu cara ngasihi iblis gimana caranya. Kores, Ya, contoh. Kamu Contoh, Kores. menjelekan orang Kristen, saya bisa menerima kamu, mengampuni kamulah iblisnya gitu. Iya gimana ya? Kan di Lukas 6:35 nih jadi dikasih tahu. Iblisnya kamu itu pikirannya najis. Ini kenapa sih marah-marah aja? Orang ditanya dikit juga. Colok ke telinga, itu iblis. Lah, kan yang dilarang memburit katanya. Gitu, Kalau kan? mengupil sama mengidung nggak salah dong. Kamu sadar lah, bertobat lah gitu. Saya masih kamu. Kamu iblisnya. gitu Tunggu. Di sini dibilang begini. Lukas 6:35 ya. Ini keren banget ini. Tetapi kamu, ini ke orang Kristen, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, gitu katanya. Minjemin apa ke iblis? Tentunya itu sesama yang saling menyakitkan, dendam terhadap sesama. Itu bukan iblis. Iblis itu musuhnya Allah, gitu. Lah iya, sama Allah iblis dikasih pinjam apa? Musuhnya Allah, udah. Iya, sama Allah dikasih pinjam apa? Kaitan dengan kasihilah sesamamu, itu nggak ada. Bukan, jangan dibelokin. Anda kenapa kabur-kaburan Anda? Kok ke sesamamu? Kasihilah musuhmu, di situ dibilang. Itu minjemin ada apa? nggak namanya iblis itu? Ya di sini Sumenep juga nggak tertulis. Ya nggak ada lah. Kamu maunya nambah-nambahin aja. Oh, jadi kalau di dalam kekristenan iblis itu sahabat dekat ya? Itu sahabatmu
QS Aljin itu ada anak iblis, ya kan? Kepas kamu kenapa? Wahyu Jin itu. Iya, nah ini cara mengasihi jin itu gimana caranya? Coba. Kalau gak mau iblis jin deh, jin. Kasihilah jin itu gimana caranya mengasihi jin? Jangan dipindahin ke kita lah. Ya udah makanya iblis ini musuh atau ade atau siapa? Kasihilah sesamamu manusia seperti kasihlah musuhmu di sini, ini yang gue bahas musuh. Kalau sudah bermusuhan ya kita harus tetap mengasihinya. Oke. Itu gitu loh. Iya, siap. Nah, sekarang kamu kores lalu apa tuh enggak ngomongnya ngejek. Bukan ngejek ini loh. Kasihi. Orang gue di sini ngobrol mengosongkan diri kok. Iya, kita tetap tegur dengan sopan. Oh, kalau negor nggak kasih dong itu negor namanya. Gitu. Ya kalian nggak ada kasih. Nah ini sekarang dijawab aja. Ketika mengasihi iblis, minjemin apa ke iblis? Itu sih kalian aja. Kalian yang di sini loh, ini perintah Tuhan loh. Ini perintah Tuhan Yesus yang maha ganteng ini loh. Kasihilah musuhmu. Minjam 100 kores, minjam 100. Oh, minjemin duit ya ke iblis ya. Oke. Iblis nggak bisa pulang ke alam maut soalnya ya. Oke, siap. Kepas susah ya? Pertanyaannya kores susah ya? Bukan susah. Itu mah udah tahu kawannya orang Islam itu ditanyakan ke kita. Iya, kalau misalnya kawannya orang Islam kan tetap Yesus memerintahkan mengasihi. Udah mualaf dia. Iblisnya mualaf. Itu mualaf tuh. Oh, pantesan. Oh, zaman Kristen nggak bisa iblis dimasukin ke Kristen. Dibaptis nggak bisa iblis. Kan udah kalah, dia udah mati dia. Oh, mati kok masih banyak orang Kristen di penjara, gimana sih? Ya kan manusia berdosa melakukan kesalahan. Bukan, kalau iblis itu kami penyesat gores. Kalau di kami jin itu dengan iblis itu sama, itu penyesat. Jin dengan iblis sama-sama disahabati atau sama-sama dimusuhi? Coba pengen tahu. Sama-sama penyesat dan dimusuhi orang Kristen, wajib dimusuhi orang Kristen. Nah, ketika memusuhi iblis, kasih pinjam apa tuh? Minjam kayak mana sih maksudnya? Coba dibaca Lukas 6:35. Bu. Dia mau minjamin. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Tuh. Contoh tetanggaku. Ya. Ibu ini kan janda, nggak punya suami. Dia orangnya besar, udah. Dia selalu mencam. Enggak. Lagi? Dia selalu Dia selalu mencampakkan kaca ke depan pasarku itu. Udah. Kalau tadi mencampakkan kaca tuh gimana maksudnya? Kaca disengaja dibuangi kaca ke depan rumahku, kan pasar gitu. Besar. Iya, tahu kau. Ini pertarungan antar janda ini. Iya, tunggu dulu. Enggak, itu kan bapak dia ada istrinya. Udah, tetanggaku sebelah. Dia sama-sama bengkel kami, tapi dia bengkelnya kecil kan gitu. Tapi nggak tahu aku dia dendam kali sama kami. Biar kau tahu, Kores, anak muda aku yang dua ini kekar-kekar pekerjaku ini. Dia udah bilang, "Bagaimana Namboru? Kuhantam, biar kuhantam itu," katanya. Sebentar ku buat itu, pingsan ku taruh katanya. Tahu kau apa ku bilang, Kores? Jangan. Kau bandingkan dulu usaha kita dengan dia. Siapa kita lebih laris? Ku bilang kita Namboru. Ya udah, kalau kita lebih laris berarti Tuhan memberkati kita. Ku bilang itu maksudnya mengasihi. Kenapa Tuhan nggak memberkati dia? Memberkati siapa? Karena pekerjaannya tidak benar. Jadi tak diberkati dia. Kalau kita menyayangi orang yang membenci kita, jadi rezekinya sama kita datang gitu. Oh, jadi orang. Yang aku tanya iblis. Gimana caranya berbuat baik kepada iblis? Yang melakukan kejahatan itu termasuk iblis. Lah iya kan ini kan yang berbuat jahat iblis. Kenapa berbuat baiknya kepada orang? Ini Budarni kok kayak orang bingung. Alkitab lah. Udah di Al-Quran aja. Karena di Al-Quran nggak ada kasihilah musuhmu, my brethren, nggak ada. Kasihilah mualaf dia, ya kan gitu. Mau belok topiknya. Di sini mau udahan, mengasihi iblis mau udahan. Itu kan kamu ngasih. Mau belok topiknya. Kan?
Al-Quran udah kasih tempat. Oke, Kan kita udah bicara soal dijawab. mualaf ya. Siap-siap ya, kita bicara soal mualaf sekarang. Iya. Ya. Udah mualaf. Kenapa bisa ada mualaf? Ada ke Kristen lagi nggak ada. Nah, Itu nggak- kenapa ya ini soal Islam. Dan sekarang Kenapa yang- bisa ada yang orang jadi Kristen itu masuk kan Islam? Kores. Silakan. Udah jadi Kores itu hasil didikan. Apa Kefas? Ini Iblis marah-marah itu. aja Kefas. Datang bulan ya Kefas ya? Datang Aku bulan dari jawab, mulut. Kores. Kores, biar ku jawab. Kenapa Apa? orang Kristen masuk ke Islam? Udah tahu? Ya, Kata Yesus, akhir zaman akan banyak manusia murtad. Udah, aku oke. tidak mau menggenapinya. Kalaupun ada orang yang murtad di akhir zaman ini, sudah dinubuatkan. Kok Oke. payah itu aja, kok repot. Oke, kalau begitu Bu Darni ya, kalau begitu ini ada yang gagal total nih perkataan Tuhan. Apa itu? Yohanes 10, 28, 29. Gagal di mana tuh? Silakan Yohanes. dibaca dulu. Yohanes 10. Ayat 10, 28, Ayat. 29. Kamu tuh gagal tapi kamu nggak ngerti juga. Dibaca Kefas. Matius, Markus. Yohanes 10, 28, 29. Kamu tuh Kores. Kepas. Mau ngomong tentang Alkitab lagi. Aduh, kasihan kamu. Nah ini gue bertanya loh. Kefas ini gampang sakit hati. Aku nggak Selembut sakit tisu hati, hatinya ya? Kasihan gitu. Apa yang lu kasih? Yaitu najis pikirannya. Enggak, apa yang lu kasih? Kalau lu kasihan apa yang lu kasih? Kasihan lah. Saya tegur kamu bertobat. Yo, kasih tegur nggak konkret. Islam tuh ya kalau ngasih tuh ngasih duit, ngasih beras, ngasih rumah. Itu kan kasih ngasih doa. Namanya kasih iman kepadamu. Ya Allah, kasih iman. Semua orang punya iman, duit nggak Ya, ada. makanya kamu tidak punya iman itu. Oh najis gimana punya iman? Ya udah, lu ke Indomaret beli Indomie, lu bayar pakai iman, bisa nggak? Ya kamu. Makanya kalau ngomongin kasih sama Islam itu yang konkret gitu loh. Itu masa ya. Nggak bisa pakai samakan. Kita kan berbeda. Ini Indomie sekardus berapa? Oh ini 28.000. Oke, saya bayar pakai Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pak, mending ke belakang dulu Pak, kita ngobrol Pak. Bapak bawa duit nggak? Iya, kamu coba aja. Kamu yang berakal atau enggak gitu. Ini gimana? Malah pada ke perpustakaan ya? Lama banget. Ayo mana? Ayat berapa? Saya lupa. Yohanes 10, 28 sampai 29. Oh iya, saya kelewatan dah. Nah, 28 ya. 29. Iya, sama 29. Iya, sih. Dan aku memberikan kepada mereka hidup yang kekal. Dan pasti tidak mereka akan menjadi binasa selama-lamanya. Dan tidak akan merebut ada orang mereka dari tangan yang berkuasa. Satu, yang 29 sekarang. Ku Bapak dari tanganku ya, dari tanganku. Iya. Nah, Bapakku Lu SD bahasa Indonesia berapa? 4 ya? Di rapot 4 ya bahasa Indonesia. Bapakku yang memberikan kepadaku dari semua lebih besar adalah daripada dan tidak siapapun. satupun dapat merebut dari tanganku. Cie 20 Cie Islam merebut orang Kristen dari tangan Bapak dan Yesus. Cie. Iya, Kores. Kan dibilang Yesus, akhir zaman akan banyak yang murtad. Maka enggak, seenggaknya gini loh, seenggaknya Yesus tuh jangan gegabah gitu loh. Mereka Bapak sama Yesus tuh jangan gegabah bilang nggak akan ada yang bisa merebut mereka dari tanganku. Islam hadir di abad ke-7, Kristen berbondong-bondong masuk Islam. Belum tentu juga. Selamat datang di kebenaran. Itu di akhir hidup baru tahu orang. Akhir zaman baru ketahuan siapa yang benar, Kores. Kalau soal kerebut, per dia meninggalkan Yesus sebagai Tuhan, itu udah kerebut itu. Belum tentu
Itu jatuh tuh. Hatinya. Jatuh tuh. Hatinya nggak. Masih banyak Kristen di dunia ini, Kores. Ya, mau ada berapa ratus miliar juga ada satu orang aja masuk Islam. Udah kerebut itu Bu Darni. Enggak apa-apa. Itu kan pilihan masing-masing. Ya inilah Kores. kenapa yang gua bilang ada satu perkataan Yesus yang gagal total gitu loh. Ya, Kores tidak masalah. Dua Kamu nggak perkataan. bisa merebut hatinya. Karena dia pakai akal budi jalan, karena dia tersesat. Bukan Orang mualaf. Kalau gua dari Masiro masih memegang perjanjian dia dengan tidak Allah bahwa pakai Tuhan kami Allah. Imannya kan gitu kan. Dia pakai akal Kores. yang berjalan. Kores. Buktinya kau nggak bisa merebut hatiku. Wah, hatinya Bu Darni penuh dengan ban-ban. Udah susah. Mau masuk banyak karet Bu Darni. Susah tangannya masuk. Iya ya. Betul. Mana bisa Kores menangkan hati Bu Darni? Nah, udah penuh dengan Tuhan Yesus di dalamnya. Belum tahu coba. Bu Darni. Ya, dapat. Ayo taruhan kita. Taruhan kita. Ban mio besar. Merek apa yang bagus? Mulai dia. Mulai kemana-mana. Ayo, Bu Darni. Apa sekarang? Apa sekarang? Yang tubeless kah? Iya, tubeless. Oh, tubeless ya. Ban mio, ban belakang dia yang ukuran berapa sekarang? Ukuran 200-180. Oh, ada merek apa? Merek IRC ada, Swallow IRC. ada. Asik. Tuh. Baru. Gua gini-gini juga ngerti kan Bu Darni. Aman. Nmax ada. Macam banyak. Bu Darni dia mau rebut hatimu itu dengan demikian gitu loh Mas. Nggak bisa. Udah mending lu balik lagi aja ke rahim ibu lu kayak Fas, lu bahasa Indonesia masih balelo lu. Kentut aja kenceng, ngomong patah-patah lu. Orang lain breakdance patah-patah, lu ngomong patah-patah. Ya memang gitu dia Kores. Memang begitu dia Kores. Maaf ya. Kita mau ngapain lagi nih? Aku hanya ingin menjadi pendengar. Bang Ane, Sasuke. Aku mau bertanya Kores, jawab dulu aku. Ya udahlah. Ya. Mau menjawab. Takut Begini, ada kemarin ku dengar kalian itu diskusi, kau lari, nggak bisa kau jawab. Yang Maksudnya mana tuh? kan gini, yang 72 bidadari itu kan kau bilang cahaya, nanti bidadari itu menjadi cahaya. Bagaimana kau nanti meniduri cahaya? Coba jawab. Oh, itu si Rudi kena skak di situ Bu Darni salah. Jadi kan gini, bidadari itu jadi dari cahaya, dari cahaya. Lalu kemudian dia nanti berubah bentuknya sebagaimana kita berubah bentuk dari tanah. Mana bisa gitu. Kayak mana caranya kau ini ada contoh kayak gini, iblis dari api, apakah iblis api terus kan enggak? Manusia dari tanah, apakah kita tanah terus kan enggak? Kan gitu. Sama kayak gini. Tanah gimana sih? Sama kayak gini. Bukan penciptaan manusia itu dari bumi pertamanya kalau di Islam. Jangan nyolong. Ini kenapa sih karisteng ini? Ini udah gua jelasin. Tanahnya ngambil dari bumi, lalu dibentuk oleh Allah Azza wa Jalla menggunakan tangan. Akhirnya apa? Ditempatkan di surga. Itu manusia aja bisa. Apalagi bidadari gitu kan. Nah, Rudi Yohanes kena skaknya di sini. Rudi Yohanes kena skaknya di sini Bu Darni dan Kefas. Kalau lu nggak percaya Nur bisa menjadi berbentuk seperti manusia, kenapa lu percaya abjad alfabet bisa menjadi manusia yang lu tuhankan di situ? Kalau ke bumi boleh jadi manusia, tapi kalau di surga nggak ada lagi jadi manusia daging. Jadi makanya itu. Yesus pas nanti di sorga apakah alfabet bentuknya A B C D E F G? Apa bentuknya Yesus? Kak, nanti manusia juga di sana seperti malaikat. Iya, nah ini Yesus kan asalnya firman nih, alfabet nih A B C D E F G. Nanti ketika kerajaan sorga Yesus bentuknya apa? Roh kan, bukan alfabet kan? Iya, maksudnya kita sekarang itu aja bisa. Ngapain aja nanya bidadari? Macam mana bersetubuh dengan bidadari? Kutanya kau dulu. Macam mana manusia bersetubuh? Bu Darni gini loh Bu Darni. Kalau sama bidadari aja kalian bingung bagaimana bersetubuhnya, apa kabar kami yang bingung kalian menyetubuhi Tuhan? Apa?
Macam mana? Mana ada kami menyetujuin Tuhan? Ada aja kau. Wahyu 19 nomor 7 itu loh. Salah, bukan itu pernikahan anak domba itu. Kan terbata-bata kan? Bukan maksudnya kawin seperti manusia. Lah iya kalian kawin secara roh kan? Ini secara daging aja gua bingung, secara roh apalagi? Bukan, maksudnya di situ pernikahan anak domba itu menyambut umat-umatnya yang di bumi ini sudah masuk ke kerajaan surga, disambut kita. Ibaratnya pernikahan itu seperti ibaratnya dengan kita para pengantin wanitanya. Jadi kita disambutnya lah kita kelak gitu. Jadi kan nanti manusia yang baik perempuan maupun laki-laki akan menjadi wanita kan di surga kan? Secara kiasan. Bukan ditiduri, salah itu. Memang bukan ditiduri, dikawini. Enggak, dikawini apa lagi? Enggak ada. Itu perkawinan anak domba, ngapain perkawinan anak domba? Main karet. Kiasan. Lah iya kalian akan dikawini secara kiasan gitu. Gitu kan? Aduhan gitu loh. Dia menyambut kita, menyambut para umatnya, itu dia maksudnya. Lah iya, menyambut untuk apa? Menyambut untuk apa? Menyambut datang di kerajaannya. Iya, untuk apa? Datang di kerajaannya tuh untuk apa? Itu di Wahyu udah ada loh. Sekarang kutanya kau Kores, kalau kau acara pernikahan, kau sambut tamu-tamu, kau kasih apa dia? Kan kau kasih makan. Udah. Kasih makan. Kami pun nanti begitu, kalau sudah masuk ke kerajaan surga, kami akan diberikan semua yang indah-indah di sana. Iya, nanti Budi Hari juga sakit, masuk ke kerajaan surga, susah. pertama dikasih makan, habis itu dikawini kan gitu. Endus-endusmu itulah. Gimana Budi Hari ini dibaca? Masa gua mesti open cam? Kita pertama baca ya, nih. Iya, Wahyu 19:7. Wahyu 19. Kita baca ya. Salah itu Kores. Apanya yang salah? Terjemahannya salah. Enggak ada menikah kami, enggak ada. Sejarahnya kami umat Kristen. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru enggak ada kata nikah, adanya kata kawin. Kawin pun enggak ada. Umat Kristen ditanya seluruh dunia, enggak pernah dijanjikan kami mau kawin di sana. Hanya Tuhan aja. Bohong. Ini aku baca di grup Bible Study ini, mereka dengan berbangga hati ngomong, "Yesuslah suami kita." Gitu dia bilang. Itu ibaratnya kata kiasan loh. Kayak mana sih kau? Iya, maka dari itu aku bilang juga. Makanya dari itu aku bilang juga, kalian nanti akan dikawini secara kiasan. Enggak gitu ada. Lo tadi bilang kiasan. Iya, kiasan maksudnya mengerti kau, perumpamaan kayak apa, kayak bahasa ini, kayak bahasa ini. Ya udah. Tapi Nanti kalian akan mengawini Tuhan dengan perumpamaan. Sip ya? Itu satu persekutuan. Lagi. Itu maunya apa sih? Igon. Dia menyambut umat-umatnya gitu loh. Marah-marah aja kerjanya sih Kepas. Kepas jangan marah-marah. Sabar, santai. Igon, itu satu persekutuan, maksudnya itu nanti kita semua akan disambut dalam persekutuan dengan Kristus. Dengan Kristus, iya betul. Persekutuan. Iya, kalian akan bersekutu kan? Dalam apa? Dalam apa bersekutunya? Dalam roh, dan kebenaran. Dalam roh. Dalam perzinahan gitu. Perzinahan. Perkawinan. Astagfirullah.